Saya buka buka kelas di LinkedIn itu sebenarnya coba-coba sih ya. Saya baru submit hari Selasa kalau tidak salah. Dalam waktu 2 hari sebenarnya yang daftar di apa namanya di form itu sampai sore tadi saya cek ada sekitar 133 orang gitu yang udah join, yang udah daftar. Kemudian yang hadir hari ini ada sekitar 38. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Malam Pak. selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Luar malam biasa ini, Pak. bawa bapak ini yang sangat semangat ini. Oke, ini saya izin berbagi aja dengan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, ada juga yang mahasiswa, ada juga yang fresh graduate, kemudian mungkin 30% sampai 40% tuh ada yang praktisi juga. Bahkan saya cek juga ada yang dari LSN ya, bahkan tingkat ada yang dokter juga yang hadir di sini. Jadi saya akan menyampaikan materi singkat aja, bukan singkat ya, maksudnya materi pengantar dasar-dasar AMDAL yang ya saya berbagi aja, tidak sepenuhnya benar juga karena memang di dalam dunia AMDAL memang banyak referensi, banyak pandangan, kemudian banyak ya, mazhab sih sebenarnya di AMDAL itu. Tapi saya coba menjelaskan ini dari bahan-bahan AMDAL yang mungkin saya sudah submit atau sudah upload di LinkedIn saya. Dan saya kenapa memulainya dari LinkedIn karena saya tahu orang-orang yang main LinkedIn tuh paling tidak satu step tuh dia udah open minded lah ya, udah mulai apa namanya suka dengan insight dan lain-lain. Oke, langsung saja ini saya share screen, Bapak Ibu mohon dicek apakah sudah terlihat atau belum. Sudah Pak. Oke, saya mulai ini, saya tulis pengantar dasar-dasar AMDAL ya. Karena kalau saya tulisnya dasar-dasar AMDAL, saya akan dimarahin sama pusat studi gitu. Jadi ini hanya pengantar saja. Kemudian beberapa materi, kalau mungkin nanti yang sudah atau yang mau nanti akan ikut pelatihan AMDAL A ya, dasar-dasar AMDAL, biasanya materinya lebih lebih banyak lagi. Tapi di sini saya coba menggabungkan proses AMDAL itu dari awal sampai akhir lah ya, biar Bapak Ibu bisa mendapat gambaran utuh. Kemudian ada beberapa bagian yang mungkin akan saya coba kita praktek simple aja Pak ya, terkait dengan penapisan dan lain-lain. Kalau masih ada waktu mungkin kita akan review juga beberapa dokumen AMDAL atau format dokumen AMDAL yang sudah diterbitkan KLH dan kita bisa review bersama gitu. Saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya kalau mungkin di penyampaian kemudian fasilitas dalam kita melaksanakan kelas hari ini terbatas karena ini pertama ya Bapak Ibu ya, ini pertama saya masih dicoba, tapi mudah-mudahan materi yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Entah itu banyak sedikit mudah-mudahan bisa memberi apa ya, berbagi yang kecil-kecil seperti itu. Oke, kita mulai ini dari pendahuluan. Nah, kalau kita ini secara umum saja ya, sejarah kebijakan AMDAL di Indonesia. Tapi sebelum itu, AMDAL itu setahu saya ya, itu mulai terbit mungkin sekitar era tahun 60-an, 70-an gitu. Yang paling terkenal ada kasusnya oil spill di Santa Barbara. Dari situ kemudian ada kebijakan dari EPA ya, dari Amerika Serikat untuk mulai menggaungkan AMDAL gitu. Tapi saya yakin sebelum itu tuh harusnya sih sudah ada ya kebijakan terkait dengan environmental impact assessment, cuman lebih dikuatkan lagi. Jadi kasus oil spill di Santa Barbara itu kan sangat terkenal ya, bahkan banyak filmnya banyak, ceritanya banyak di film dan Bapak Ibu mungkin bisa mencari itu. Kemudian di tahun 60-an 70-an di Amerika Serikat digaungkan, mungkin di tahun 80-an mulai masuk di Indonesia, mungkin zamannya Prof. Emil Salim ya, kemudian berkembang terus. Jadi ini angka-angka tahunnya ini saya pun sampai sekarang masih merujuk ke peraturan lama Bapak Ibu. Jadi ketika menyusun AMDAL saya masih membaca-baca peraturan lama meskipun tidak berlaku, tapi kadang ada informasi-informasi yang terselip yang mungkin bisa dikembangkan muatannya. Kemudian sampai akhirnya kita ada di Undang-Undang 32 2009
ya, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Malah ini yang paling penting karena bukan hanya AMDAL ya, termasuk juga dengan baku mutu, KLHS, dan lain-lain, semuanya berawal dari payung hukum di Undang-Undang Nomor 32 2009. Kemudian yang mulai direvitalisasi lagi di PP 27 tahun 2012. Kebetulan saya generasi yang menyusun AMDAL menggunakan PP 27 2012, jadi saya mengikuti sekali. Ada PP 27 2012, ada Permen LH 5 2012, dan turunan-turunannya. Kemudian mulai lebih ke arah modern lagi di 2018, 2020, 2020 kemudian udah mulai masuk terkait dengan kawasan industri, ada peraturan terkait dengan RKLRP rinci dan lain-lain. Sampai akhirnya kita sekarang di PP 22 2021 yang masih sangat berkembang ya. Sampai sekarang pun masih banyak aturannya. Bahkan kami di tim profesi tim penyusun AMDAL pun tiap hari itu selalu ada aja tuh peraturan-peraturan terbaru. Oke, ini pengertian AMDAL. Jadi saya secara umum saja. Jadi kalau ditanya AMDAL apa ya, saya normatif aja mengikuti PP 2 tahun 2021. Paling tidak ada 4 kata kunci di sini ya. Pertama terkait dengan kata kuncinya kajian ya. Tentu AMDAL adalah sebuah kajian. Kajian terkait apa ya? Kata kunci keduanya adalah dampak penting. Jadi dampak penting. Jadi kata kuncinya dampak penting. Karena nanti ada beberapa bagian yang secara normatif KLH itu sudah membagi ya. Ada dampak penting, ada dampak tidak penting, kemudian ada dampak yang tidak penting, yang tidak ada dampak gitu ya. Jadi AMDAL itu lebih fokusnya ke dampak penting. Ada kalau PL, tapi kalau PL secara keseluruhan dianggap PLH sebagai dampak yang penting. Jadi AMDAL memang kata kuncinya dampak penting aja. Jadi dia penting. Kemudian kata kunci kedua adalah direncanakan. Jadi AMDAL itu memang dilakukan studinya untuk yang direncanakan gitu ya. Jadi masih belum mulai kegiatannya, masih di tahap perencanaan. Tapi kalau dia sudah mulai, itu kan dia bukan AMDAL lagi gitu ya. Itu ada skema lagi, misal DLH, DPLH, ada studi lain. Tapi kalau gimana ceritanya kalau dia sudah punya AMDAL, sudah beroperasi, kemudian dia merencanakan pengembangan, nah itu masih masuk dalam kategori AMDAL, tapi adendum AMDAL atau kita kenal adendum AMDAL dan RKLPL. Itu kalau kita bicara AMDAL dan UKLPL 2 itu aja, itu bahasanya selalu dikunci direncanakan. Jadi masih awal, masih belum mulai kegiatannya, nah itulah yang dikenakan AMDAL. Kemudian kata kunci keempat adalah pengambilan keputusan. Karena AMDAL itu tujuannya memang sebagai kajian yang pada akhirnya pemerintah ya untuk mengambil keputusan kegiatan ini layak atau tidak untuk dilakukan. Tentu dengan studi-studi AMDAL ya semua layak ya, kebanyakannya layak, tapi dengan catatan. Apakah ada studi AMDAL yang tidak layak? Ada beberapa yang saya tahu tuh proyeknya memang sudah ditolak dari awal karena tidak layak gitu. Bahkan ada satu kasus saya cerita juga, jadi ada satu kasus mau bangun pembangkit listrik yang kincir angin besar itu ya di daerah Tegal. Tapi dari Tegal kota itu kan jalannya kecil-kecil itu. Nah, itu kan agak sulit pengangkutan dan lain-lain dan tidak ada bentuk pengelolaannya, itu ditolak. Ada kasusnya juga seperti itu. Oke, ini prinsip-prinsipnya. Jadi AMDAL adalah bagian integral studi kelayakan. Meskipun dalam studi AMDAL kadang tuh ini ya ada yang berbarengan, ada yang studi kelayakan dulu, tapi kebanyakan memang studi kelayakan dulu gitu ya, baru AMDAL. Karena studi kelayakan biasanya orang masih menganalisis terkait dengan kelayakan bisnisnya dan lain-lain ya, kemudian alternatif kegiatan yang mana sampai pada akhirnya dapat alternatif yang paling pertama. Nah, itu alternatif utama itulah yang sebenarnya diandalkan. AMDAL bertujuan menjaga keserasian dan diperkirakan sejak awal perencanaan yang seperti tadi saya sampaikan, karena memang dari tahap awal perencanaan. Jadi kalau dibicarakan AMDAL berarti dia perencanaan. Memang dia sifatnya rencana. Kemudian AMDAL berfokus pada analisis potensi masalah, kendala SDA, dan lain-lain. Kemudian dengan AMDAL, Pemerkasa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan. Ini sebenarnya tujuan AMDAL itu cuma dua, Bapak Ibu ya. Tujuan AMDAL itu apa? Kalau kita baca teorinya banyak, tapi kalau kita rangkumkan itu cuma dua aja tujuannya. Pertama adalah memaksimalkan ya, atau mengembangkan dampak positif ya, sehingga bisa bermanfaat. Kemudian
kita mengupayakan pencegahan, pengendalian agar dampak negatifnya itu bisa dikurangi atau bisa dicegah. Sebenarnya dua itu aja, agar bisa bermanfaat dan aman terhadap lingkungan. Nah, ini saya kira penting yang tadi saya sampaikan Undang 32 2009, karena ada beberapa instrumen pengendalian pencemaran ya, baik dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Nah, AMDAL masuk di instrumen pencegahan. Apa aja instrumen pencegahannya banyak ya, ada PLAS, baku mutu, dan lain-lain. Audit juga termasuk, juga sudah ada di Undang-Undang 32 2009. Kemudian ini beberapa yang di PP 22 2021 ini sudah disebutkan ya. Wajib AMDAL itu biasanya yang besaran skalanya wajib AMDAL secara normatif sudah ditentukan. Nanti akan kita praktekkan juga besaran AMDAL yang sudah ditentukan seperti apa itu sudah ada dan jelas sekali. Kemudian jenis rencana usaha kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung ya, entah di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, dia otomatis AMDAL. Saya pernah studi kasus bangun pabrik kayu itu cuman kecil ya, lahannya mungkin 1 hektar aja itu ya. Padahal standar AMDAL itu 5 hektar sebenarnya. Tapi karena dia berada di kawasan lindung, dia wajib AMDAL. Oke, kemudian ini ketentuan umum penyusunan AMDAL ini secara umum yang harus paham, kita betul-betul paham kalau kita bicara AMDAL ya. Pertama yang tadi saya sampaikan, AMDAL harus ada di tahap perencanaan, apakah nanti perencanaan dari awal atau perencanaan mau pengembangan gitu ya. Kemudian yang kedua yang paling penting lagi harus sesuai dengan rencana tata ruang. Kenapa? Kalau tidak sesuai dengan rencana tata ruang, AMDAL itu pasti ditolak. Entah proyeknya seperti apapun, kalau tidak sesuai ya pasti ditolak gitu. Jadi malah yang paling pertama sebelum melakukan studi AMDAL kita harus cek tata ruangnya dulu, udah sesuai atau belum gitu ya. Misal kalau instrumen tata ruang sekarang itu ada namanya PKKPR ya. Jadi ada konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang by OSS juga sudah ada. Meskipun sekarang KKPR juga berkembang, ada KKPR darat, ada KKPR laut, ada KKPR hutan dan lain-lain. Tapi kalau kita bikin AMDAL di Jakarta, biasanya dia tidak terbitkan KKPR karena Jakarta itu sudah punya RDTR yang lengkap. Jadi biasanya dia hanya apa ya rekom aja ya, rekom KRK ya. Cukup dengan KRK udah cukup karena memang satu kota itu kan sudah ada RDTR. Tapi wilayah-wilayah lain biasanya harus ada tata ruangnya dulu dalam bentuk PKKPR, entah itu dari OSS, dari BPN dan lain-lain. Oke, ini pendekatan studi AMDAL. Jadi pendekatan studi AMDAL tiga ya. Ada AMDAL tunggal, ada AMDAL terpadu, dan AMDAL kawasan gitu. AMDAL tunggal ya biasanya dia hanya satu jenis kegiatan, pengawasannya hanya kewenangan dan pengawasannya di satu kementerian atau lembaga gitu ya. Sedangkan AMDAL terpadu ini bukan tergantung kegiatan ya, tergantung jenis kegiatan di dalamnya sekompleks apa gitu ya. Contoh semacam misal ada kampus misalnya ditulis kampus terpadu gitu ya. Itu di AMDAL bukan berarti dia AMDAL terpadu gitu, dia tetap AMDAL tunggal. AMDAL terpadu itu seperti apa? Misal kegiatan pertambangan itu kan dia dari hulu ke hilir ya, ada kegiatan penambangannya, kemudian terintegrasi dengan apa namanya pengolahannya, itu namanya AMDAL terpadu. Gitu. Jadi dia kegiatannya lebih daripada kegiatan utama atau bisa jadi 2 KBLI utama ya, KBLI utama itulah yang disebut dengan AMDAL terpadu tadi. Yang tadi saya sampaikan ada proses penambangan, terus kemudian ada proses juga pengolahan, kemudian mungkin ada proses distribusi juga yang seperti kegiatan-kegiatan lain. Itu kan kegiatan utama yang di dalam satu kegiatan yang terintegrasi gitu kan, itu namanya AMDAL terpadu. Perencanaannya saling terkait dan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem. Jadi dia harus satu semua, tidak boleh terputus oleh wilayah dan lain-lain. Kemudian kewenangannya lebih ya, lebih dari satu karena tadi kalau penambangan mungkin ISDM, kemudian ada nanti proses pengolahan beberapa material ada hubungannya dengan industri, kemudian nanti pengangkutan ada hubungannya dengan Kementerian Perhubungan dan lain-lain, makanya disebut dengan AMDAL terpadu. Kemudian AMDAL kawasan, nah ini harus hati-hati juga. Jadi AMDAL kawasan itu adalah AMDAL yang memang ditujukan untuk kawasan industri, kawasan ekonomi, atau kawasan-kawasan lain yang punya SK kawasan. Nah ini harus dibedakan dulu. Karena ada satu wilayah misalnya, kita bilang, oh itu daerahnya tuh kawasan industri. Itu. Padahal bukan kawasan industri. Dia kebetulan banyak industri di situ, jadi terkenal di masyarakat dia sebagai kawasan industri. Padahal dia tidak punya SK kawasan. Ini banyak saya kemarin project juga di Dumai Riau itu banyak ada beberapa kawasan industri, ada beberapa kawasan yang di luarnya itu kan
tidak punya SK kawasan dan berdiri sendiri-sendiri gitu. Cuman karena rame dianggapnya itu kawasan industri, padahal setelah kita cek dia tidak punya SK kawasan, jadi ya tidak bisa dianggap sebagai AMDAL kawasan. Nah, AMDAL kawasan ini juga yang sebenarnya nanti akan turunannya dengan RK provinsi kalau Bapak Ibu pernah dengar dan lain-lain. Terletak dalam satu kesatuan zona rencana yang telah mendapatkan penetapan kawasan. Nah, ini kok tidak ditekankan masalah satu kesatuan hamparan ekosistem ini juga sebenarnya saya masih pelajari juga. Karena studi kasus kalau di kawasan industri Lipo Cikarang itu kalau kita cek petanya itu terpisah-pisah semua gitu ya. Nah, ini yang penting dia ada zonanya yang sudah direncanakan dan memang sudah ada SK-nya juga gitu. Oke, ini kemudian jenis dokumen AMDAL, saya kira Bapak Ibu harus paham dan mungkin yang lain juga sudah tahu, AMDAL ada 3 dokumen ya, formulir kerangka acuan, ada analisis dampak lingkungan, ada RKLPL. Kalau formulir kerangka acuan ini anggapnya kita kayak proposal lah ya, kita mau mau buat penelitian, lokasinya di mana, apa aja lingkupnya, apa instrumennya, apa metodenya, dan lain-lain. Kemudian analisa dampak lingkungan ini kan penelaahan yang lebih dalam lagi ya. Jadi kita melakukan pembahasan yang lebih dalam. Kemudian RKLRPL ini ya sebagai bentuk rekomendasi dan mitigasi yang wajib kita laksanakan setelah kita kaji. Setelah kita kaji RKLRPL-nya apa-apa rekomendasinya. Nah, rekomendasi tadi itu bersifat wajib untuk kita lakukan. Cuma bedanya di penelitian kan rekomendasi kan bisa dilakukan bisa tidak, tapi kalau di AMDAL yang sudah direkomendasikan dalam RKLRPL sudah tertuang di RKLRPL wajib dilaksanakan. Bapak Ibu yang pemrakarsa suatu saat nanti kalau punya konsultan AMDAL yang penting sekali dilihat nanti RKLRPL-nya Bapak Ibu. Jadi bukan di formulir KA atau AMDAL malah di RKLRPL-nya karena RKLRPL ini sifatnya sangat panjang ya Bapak Ibu nanti akan compliance-nya akan di RKLRPL. Tahapan proses AMDAL secara umum saja, ini saya agak percepat karena materinya cukup banyak. Ini kesesuaian dengan tata ruang tadi saya sampaikan. Kemudian yang paling penting persetujuan awal, terutama kegiatan-kegiatan khusus ya, yang sudah ada mekanismenya, seperti pertambangan, harus ada persetujuan teknoekonomi, pelabuhan ada rencana induk pelabuhan, kalau bandara harus ada rencana induk bandara, kalau listrik itu punya juga ya, namanya RUPTL, seperti itu, tinggal disesuaikan dengan industri masing-masing dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada, biasanya cari yang mirip-mirip ya. Dulu namanya izin prinsip ya, jadi yang penting yang secara prinsipal kegiatan Bapak Ibu bisa dilaksanakan gitu. Itu apa dasarnya? Itu yang menjadi istilah persetujuan awal. Jadi kalau ditanya persyaratan apa yang harus kita lakukan sebelum studi AMDAL, dua ini aja dulu, kesesuaian tata ruang sama persetujuan awal. Ini yang paling penting yang sebelum kita melakukan studi AMDAL. Oke, kemudian ini proses AMDAL secara umum ini materi DKLH masih awal-awal tapi saya kira masih relevan sampai sekarang. Jadi ada kegiatan pra-AMDAL, ini penapisan, kemudian persiapan dan lain-lain, kemudian ada pengisian formulir KA. Ketika kita sudah mengisi formulir kerangka acuan, tadi nanti ada rapat pemeriksaan ya, semacam sidang atau rapat gitu ya. Kemudian setelah disetujui nanti akan kita masuk ke penyusunan AMDAL dan RKLRPL, kemudian nanti kita akan melakukan penilaian lagi, 2 kali penilaian di tahap formulir KA, kita disidangkan, kemudian di AMDAL dan RKPL kita disidangkan lagi, nanti sidangnya ada sidang komisi dan sidang teknis, biasanya dipisah ketika AMDAL itu beda hari atau beda waktu, atau kadang juga kebanyakan malah digabung dalam satu hari juga ada juga seperti itu. Ketika sudah rapat nanti akan keluar rekomnya, hasil penilaian seperti apa gitu ya, sudah layak atau belum. Kemudian nanti akan dikeluarkan SK-nya. Nah, SK-nya ini biasanya kalau tingkat pusat itu kan langsung ke menteri ya. Jadi yang ngurusin tim penilai AMDAL sudahlah orang KLH yang ngeluarin menteri. Tapi kalau di daerah biasanya yang mengeluarkan rekomendasi itu biasanya DLH, yang mengeluarkan SK itu kan biasanya kalau nggak gubernur, wali kota atau bupati ya. Jadi sehingga setelah dari DLH biasanya kita harus ke PTSP dulu, harus mengurus izin di PTSP agar SK dari gubernur, wali kota, bupati tadi bisa diterbitkan. Kurang lebih ini sebenarnya AMDAL kurang lebih ya prosesnya ya seperti itu saja. Nah ini proses muatan kajian ya di AMDAL. Ini materi tahun 2012 tapi saya kira masih relevan sampai sekarang dan masih bagus sebenarnya. Jadi untuk memulai AMDAL secara muatan ya, secara metodologis apa sih gitu ini rangkuman.
Jadi yang paling pertama, poin satu kita melakukan identifikasi dampak ya dari rencana kegiatan, dari komponen lingkungannya apa gitu ya. Setelah melakukan identifikasi dampak, nanti akan ada dampak potensial namanya. Dampak potensial A, misal penurunan kualitas udara. Dampak potensial B, penurunan kualitas air. Dampak sosial, dampak ekonomi dan lain-lain. Kemudian nanti kedua akan dievaluasi gitu ya, dampak potensialnya ini kira-kira menjadi DPH atau tidak. Ini yang paling penting. Kita sebenarnya di AMDAL itu mencari DPH gitu. Jadi kalau ketemu orang AMDAL, yang biasa AMDAL ngomong DPH itu udah paham dia. Istilah DPH itu udah paham. Udah sangat familiar. Mencari dampak penting hipotetik yang kita hipotesa ini menjadi dampak penting gitu ya. Jadi di tahap ini kita belum menentukan dampak pentingnya, kita hanya menentukan dampak yang hipotetik. Setelah dampak penting hipotetik tadi, misal ada 6 dampak potensial, kita evaluasi, oh ternyata dari 6 ketemu 3 ya, dampak penting hipotetik, ada kriterianya, evaluasinya ketemu. Dari 6 ada 3 DPH, kemudian dari 3 tadi itu difokuskan saja gitu, untuk dilakukan perhitungan, estimasi, perakiraan dampak, nama secara nomenklatur perakiraan besaran dampak gitu ya. Dan kemudian kita penentuan sifat penting dampaknya. Jadi apakah dia besar atau tidak, apakah dia penting atau tidak. Kemudian nanti dari DPH tadi akan ditentukan dari besaran dan sifatnya tadi, mana yang sifatnya penting negatif ya, mana sifatnya penting positif, mana yang tidak penting positif. Jadi kita dari dampak penting hipotetik, kita evaluasi di ANDAL, analisis, dapatlah sifat penting dampak, dari penting-penting tadi, mulailah kita fokuskan ke RKL, RPL. Tapi sebenarnya nanti akan saya bahas, sebenarnya kita melakukan kajian ini, ujung-ujungnya dari awal juga semuanya tetap akan masuk ke RKL, RPL. Jadi ya intinya identifikasi dampak, kita evaluasi, kemudian ada dampak penting hipotetik, kemudian ada dampak dari penting atau tidak penting, kemudian lanjut ke RKL RPL. Tapi saya spill aja sebenarnya kita melakukan kajian ini di AMDAL sekarang. Dari awal pun sebenarnya ini ujung-ujungnya pun tetap akan masuk ke RKL RPL juga sebenarnya. Nah, ini tahapan AMDAL berdasarkan PP nomor 2 tahun 2021, Bapak Ibu. Jadi ada proses penapisan screening. Nanti akan kita praktekkan di mana menentukan wajib AMDAL atau tidak gitu ya. Apakah dia wajib AMDAL, apakah dia kalau PL, ataukah dia cukup SPPL gitu. Kemudian ada proses yang wajib ya, pengumuman dan konsultasi publik. Ini bagian dari pelibatan masyarakat. Kemudian pengisian formulir kerangka acuan, pemeriksaan, penyusunan dokumen AMDAL, penilaian, dan rekom sampai SKKL-nya ya. Di bagian AMDAL ini ada integrasi persetujuan teknis, meskipun ada regulasi terbaru lagi tahun 2025, infonya itu tidak perlu menunggu pertek ya, bisa berjalan bersamaan, bisa nanti menyusul, dan bisa juga nanti izin lingkungannya terbit dulu, nanti perteknya baru disusulkan, kemudian nanti adendum lagi terkait dengan update lagi terkait dengan izinnya. Ini proses penapisan nanti saya nggak bahas banyak, Bapak Ibu, saya tidak bahas banyak. Nanti kita akan praktekkan. Ini simpel saja. Kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa mungkin sudah tahu ya. Tapi kalau yang masih baru, ini paling simpel tapi powerful karena saya tiap hari juga masih buka ini Permen LH 4 2021. Setiap ada orang nanya AMDAL, ujung-ujungnya saya buka juga Permen LH 4 2021, atau mungkin di OSS itu juga bisa ada, nanti bisa di klik OSS bagian persetujuan lingkungan, bisa kita pilih KBLI-nya, kemudian nanti akan ada beberapa besaran. Nah, ini nanti dari hasil penapisan tadi nanti akan dibagi ya, apakah nanti AMDAL, apakah UKL, ataukah dia SPPL ya. Ini kalau AMDAL tadi dianggapnya seberapa penting, UKL adalah kegiatan tidak berdampak penting, meskipun sama-sama jenis dampaknya ya. Misal di AMDAL dampak kualitas udara ya dampak penting, tapi di KLPL kalau udah ada kualitas udara, kalau dia jenis dokumennya KLPL ya dia sebagai dampak tidak berdampak penting. Atau SPPL ya, untuk kegiatan tidak wajib UKLPL, dia tidak wajib UKLPL. Kedua, dia tidak berdampak penting, serta kegiatannya memang usaha mikro dan kecil ya, UMKM seperti itu. Ini proses penapisan melalui AMDALNet. Kalau ada waktu nanti kita akan uji coba, Bapak Ibu, dengan AMDALNet. Tadi saya ada siapin juga bahannya. Nanti kalau ada waktu kita bisa coba. Sebenarnya mudah aja ya di AMDALNet itu.
nggak susah, tidak apa ya, hanya saja mungkin yang perlu disiapin petanya ya. Kalau petanya sudah ada akan lebih mudah lagi gitu. Tapi informasi di dalamnya ya saya kira itu mungkin tidak sampai 30 menit bisa ya. Yang lama mungkin harus menunggu tim peta dulu untuk buat petanya. Pengumuman dan konsultasi publik saya tidak jelasin banyak, tapi ini adalah satu bagian yang penting yang harus Bapak Ibu tahu. Jadi pelibatan masyarakat itu minimal dua ya, kita melalui pengumuman rencana usaha kegiatan. Jadi pengumumannya harus melalui media cetak, kemudian harus ada di lokasi kegiatan. Ini ada beberapa contoh ya, bisa di mading-mading apa itu namanya pemerintah desa dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan yang kedua konsultasi publik. Nah, ini beda ya dengan kegiatan sosialisasi. Kadang tuh ada sosialisasi tentang terkait dengan pengadaan lahan digabungkan dengan konsultasi publik AMDAL itu tidak bisa. Jadi konsultasi publik memang khusus untuk AMDAL. Saya tidak jelasin detail, tapi Bapak Ibu nanti bisa baca di pasal 28 PP 22 2021 pasal 28 sampai 35 itu jelas semua di situ. Bahkan format undangan, siapa aja yang diundang, bentuk media acaranya apa, format pengumuman di koran seperti apa. Bahkan kita mengundang orang pun di PP 22 tuh udah ada format undangannya tuh udah ada gitu ya, tinggal kita pindahkan dalam format undangan. Kemudian ini pengisian formulir kerangka acuan, intinya ada tiga nanti ya. Pertama A, informasi umum, B itu pelingkupan, C itu adalah metode studi. Nah ini tiga yang paling penting di pengisian formulir kerangka acuan. Nanti kalau ada waktu juga masih cukup waktunya, kita akan coba bahas contoh formulir kerangka acuan dari KLH ya, dan kita nanti akan coba review gitu, mungkin biar bisa mendapat sisi praktikalnya seperti apa. Ini pelingkupan, identifikasi dan evaluasi dampak. Ada metode namanya, kalau Bapak Ibu nanti akan pelatihan AMDAL A, itu ada namanya IPEM, IPEM ya, identifikasi, prediksi, evaluasi dan mitigasi gitu. Tapi itu bicara AMDAL dari KA sampai ANDAL. Nah, ini masih di formulir kerangka acuan sebenarnya. Kita bicara tentang identifikasi dampak potensial itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita evaluasi dampak potensial tadi menjadi dampak penting hipotetik. Nah, ini kurang lebih saya kira prosesnya sama ya. Kita dari rencana usaha kegiatan. Kalau sudah ada rencana pengelolaan dan pemantauan yang dipersiapkan ya, berupa SOP, standar-standar, dan teknologi yang lain, yang sudah ada standarnya, best practice atau apa, itu bisa dimasukkan. Kemudian komponen lingkungan hidup yang terkena dampak ya, rona lingkungannya ya, baik dari fisik kimia, biologi, sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Jadi memang menyusun AMDAL, tenaga ahlinya juga cukup banyak ya butuh orang ya, harus ahlinya masing-masing gitu, karena ahli AMDAL belum tentu dia jago di udara, ahli AMDAL belum tentu jago di sosial. Bahkan saya pernah pelatihan AMDAL itu sama tim penilai di KLH, dia ahli sosial tapi dia tidak paham AMDAL secara keseluruhan, dia hanya paham sosialnya saja padahal dia tim penilai AMDAL, karena memang AMDAL itu bukan ditujukan untuk semua orang, semua orang jago di semua hal. Bahkan sampai sekarang tuh saya meskipun orang ahli lingkungan itu tidak boleh loh di KLH bilang saya ahli lingkungan. Karena pasti orang KLH nanya, Anda lingkungan apa dulu nih? Lingkungan udara kah? Lingkungan air? Karena beda-beda. Bahkan ada lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, atau lingkungan apa. Jadi harus spesifik komponen orang lingkungan dan ahlinya juga harus spesifik. Nah, ini kita identifikasi dampak, nanti dapat DPH, kemudian dari DPH tadi kita sudah dapat nih, wah ini kayaknya yang dampak yang paling utama nih, yang penting nih harus kita kaji nih. Baru kita ya kita pusatkan lah ke sana gitu ya. Di mana batas wilayah studinya, ya, batas waktu kajiannya kapan, kemudian metode studinya akan seperti apa. Oke, ini secara umum saja beberapa metode identifikasi dampak. Saya kira masih banyak, tapi ini karena kelas awal ya, jadi saya secara umum aja. Metode identifikasi dampak ini ada daftar uji sederhana, ya, simple checklist, ya, atau matrik interaksi. Jadi dari komponen lingkungan dengan tahapan kegiatan ini harus didetailkan sebenarnya. Nanti ada contoh kalau kita akan bahas. Kira-kira ada interaksi atau enggak gitu ya, misal pakai tanda V atau X atau tanda plus atau minus, kira-kira ada interaksi atau tidak. Nah, itu berarti teridentifikasi dia adalah dampak potensial seperti itu. Kemudian daftar uji kuesioner ini secara saintifik sudah ada, sudah pernah dilakukan, tapi
secara praktikal memang jarang ya dilakukannya. Kemudian ini ada metode bagan alir, diagram alir untuk mengidentifikasi dampak juga bisa menggunakan diagram alir. Tapi saya biasanya menggunakan dua ya, matriks interaksi tadi yang ada tanda X-nya. Kemudian saya bikin lagi satu lagi identifikasi dampak dengan matriks diagram alir seperti ini. Kenapa? Karena bagusnya dari dampak diagram alir itu kita bisa mengetahui mana dampak primernya, mana dampak sekundernya, mana dampak tersiernya gitu ya. Misal transportasi dan pemasangan anjungan lepas ya. Dampaknya gangguan aksesibilitas transportasi laut gitu ya. Oh, gara-gara ada gangguan transportasi laut, ada gangguan juga nih terhadap persepsi masyarakat dan lain-lain. Contoh juga semisal dampak kesehatan masyarakat ya, dampak kesehatan masyarakat gara-gara ISPA gitu ya. Itu kan dia dampak turunan dari kualitas udara. Artinya kalau kita kelola kualitas udaranya, bidang kesehatan masyarakat, dampak ke kesehatan masyarakat tadi seharusnya sudah bisa hilang karena dia adalah dampak sekunder ataupun dampak tersier seperti itu. Makanya saya menggunakan ini karena sangat bagus untuk kita bisa mengetahui mana dampak primernya, mana dampak sekundernya, mana dampak tersier. Oke, metode evaluasi dampak ini sesuai PP 22 2021 dulu tuh banyak sekali kriterianya. Syukurnya di PP 22 2021 itu sudah dibatasin 4 kriteria. Kriterianya apa saja? Ini kita menentukan suatu dampak potensial menjadi dampak penting hipotetik. Besaran rencana usaha kegiatan ya, kita harus jelasin berapa besaran kegiatan. Misal ada mobilisasi kegiatan, berapa besarannya, berapa jumlah kendaraannya, berapa jaraknya, melewati apa saja dan lain-lain. Ini harus dijelaskan secara detail gitu. Kemudian kondisi rona lingkungan yang ada termasuk kemampuan mendukung usaha kegiatan. Jadi kita harus sampaikan spesifik gitu ya. Kondisi rona lingkungannya apa ya, misal TSS, kondisinya apakah sudah melebihi baku mutu, apakah masih memenuhi, atau seperti apa. Kemudian 3, pengaruh rencana usaha kegiatan terhadap kondisi usaha dan atau kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan sebaliknya. Misal kita tadi melakukan aktivitas base camp atau MES gitu ya. Kira-kira pengaruhnya apa gitu? Apakah memiliki pengaruh atau tidak gitu ya. Dan ini pengaruhnya bukan kita bicara suatu kegiatan umum ya, tapi setiap peraktivitas yang nanti menjadi tahapan kegiatan itu harus dicari tahu pengaruhnya apa. Misal mobilisasi tenaga kerja, pengaruhnya apa, dampaknya kira-kira apa gitu. Misal dalam pembangunan tower ya, ini tahap pembangunan tower, terdapat kegiatan sekitar terpengaruh atau sekitar yang mempengaruhi kegiatan pembangunan tower tersebut. Bila iya, maka dampak potensial tersebut berpotensi menjadi DPH. Oh, pembangunan tower, sepertinya kalau dengan pembangunan tower bisa mengganggu apa namanya kebisingan misalnya, karena harus bangun dan lain-lain mengganggu kenyamanan lingkungan, ya itu bisa menjadi potensi DPH misalnya gitu. Kemudian intensitas perhatian masyarakat, nah ini kriteria ini sangat sering digunakan untuk aspek sosial budaya maupun kesehatan masyarakat. Jadi bisa jadi berdasarkan hasil konsultasi publik ataupun mungkin hasil apa ya social mapping atau mungkin ada beberapa isu-isu dari masyarakat yang bisa kita jadikan isu gitu. Nah ini poin 1, 2, 3, 4 ini kita harus evaluasi. Kalau ada satu saja ya, satu saja yang iya gitu ya, yang mempengaruhi gitu. Itu dari dampak potensial tadi bisa menjadi dampak penting hipotetik. Kemudian ini batas wilayah studi. Saya kira Bapak Ibu apa namanya mungkin tahu aja gitu karena ini memang cukup untuk tim peta sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan saya bisa jelasin secara singkat gitu ya. Jadi batas wilayah studi itu fokus adalah nanti ketika AMDAL kita mau studi di mana aja gitu, batasnya mana mana saja gitu. Jadi batas wilayah studi terbentuk dari 4 ya overlay ya, batas proyek, batas ekologis, batas sosial, batas administratif ya. Jadi batas proyeknya biasanya kita menggunakan lokasi aja, lokasinya seperti apa. Batas ekologis kita harus rincikan kualitas udara tuh dia arah dominannya nanti ke arah mana. Kebisingan kira-kira jarak efektifnya 100 meter dari sumber kah 200, kita petakan dan bikin ya apa namanya batasnya, boundariesnya. Batas sosial juga sama, jadi batas sosial itu tidak harus selalu permukiman ya, bisa jadi ada perkebunan misalnya atau kebun-kebun biasa lah ya, pekarangan, terus ada masyarakat beraktivitas di situ, itu bisa dianggap sebagai batas sosial juga. Kemudian batas administratif ini biasanya ya administratif di peta udah ada ya, batas kecamatan, batas desa dan lain-lain.
Ketika 1, 2, 3 ini di overlay, tinggal ditambahin aja ini batas administratifnya di mana, itulah yang menjadi batas wilayah studi. Nah, ini contoh ya, ini kemarin saya proyek pembangkit listrik. Jadi ada batas ekologis, ini kalau yang bentuknya gini biasanya udara ya, saya sudah hitungkan dan lain-lain, potensi pencemaran udaranya kemana gitu ya. Kemudian ini ada laut ya, karena ada pembuangan air limbah ke laut, ada perhitungannya juga, ada estimasi, ada justifikasi. Kemudian ini ada yang bentuknya garis, ini sungai ya, jadi ada batas ekologis sungai, batas ekologis air, sungai dan lain-lain. Ada permukiman, ini permukiman juga. Ini saya sampaikan tadi, ini bukan permukiman, ini sebenarnya perkebunan, semak belukar, tapi setelah kita survei ternyata ada aktivitas masyarakat di situ ya, jadi kita anggap sebagai batas ekologi, batas sosial. Oke, kemudian ini batas waktu kajian, ya ini menentukan setiap DPH itu dikaji berapa lama sih, apa namanya, kajiannya efektif atau tidak. Karena batas waktu kajian itu dianalogikan ya kata kuncinya sebagai waktu di saat besaran dampak lingkungan terjadi secara maksimal optimum gitu, maksimal atau optimum. Jadi dianggap sebagai sepertinya pada waktu tersebut dengan justifikasi saintifik tentunya inilah bisa mewakili kondisi optimum gitu ya, dampak udah bisa dikaji. Maka penentuan batas waktu kajian ini tidak mesti sepanjang waktu konstruksi atau waktu operasional kegiatan tersebut. Misal time schedule kita tulis, oh iya pembangunan apa namanya, pembangunan tower misal 5 bulan gitu ya. Berarti batas waktu kajiannya 5 bulan dong. Belum tentu. Bisa jadi pada bulan ke-1 sudah mencapai kondisi optimum atau belum. Kalau sudah apa memenuhi itu ya berarti cukup 1 bulan 2 bulan. Atau semisal penerimaan tenaga kerja konstruksi misal waktunya misal 3 bulan, tapi jangan-jangan dari waktu 2 minggu 3 minggu kita sudah bisa mengetahui itu kondisi optimumnya seperti apa. Nah itu jadi batas waktu kajian adalah waktu di saat besaran dampak lingkungan terjadi secara maksimal atau optimum kita sudah bisa perkirakan gitu. Kalau saya PLTMB kemarin saya justifikasi dan ada orang dari kelistrikan juga. PLTMG memang beroperasi selama 15 tahun, tapi batas waktu kajiannya bukan 15 tahun. Dia di waktu tahun ketiga saja sudah bisa merepresentasikan kondisi yang optimum. Ini dampaknya optimum. Nah, itu bisa dijustifikasi seperti itu. Oke, ini formulir kerangka acuan tadi ya, yang poin A umum, B ini pelingkupan, nanti isinya form-form, kemudian C ini metode studi. Nah, ini saya tidak bahas detail karena di sini keahliannya masing-masing gitu ya. Kebetulan kalau saya di Andal selain tim penyusun saya ahlinya di bidang air ya. Tapi kalau nanti dia ahli udara dia harus menjustifikasi semua terkait dengan data-data terkait udara. Kemudian ada ahli sosial, dia juga harus jelasin semua apa metode misal Slovin kah atau apa yang harus dimasukkan. Kemudian ada ahli ekonomi misal kalau ekonominya menjadi dampak penting berarti gimana caranya untuk dia evaluasi dampak ekonomi. Metodenya disampaikan di sini. Kalau kita dulu mungkin skripsi, tesis, ya mungkin hanya 1-2 metode gitu ya. Kalau di sini semua metode dari berbagai rumpun ilmu digabungkan menjadi satu gitu. Ini proses analisa dampak lingkungan hidup. Tadi kita sudah bicara tentang formulir kerangka acuan. Ini analisa dampak lingkungan hidup. Saya tidak jelaskan banyak karena waktunya biar kita bisa pakai diskusi. Jadi proses analisa dampak lingkungan hidup ini andal ya, dokumen andal. Intinya setelah kita disepakati proposal kita tadi, formulir kerangka acuan, maka kita melakukan pengumpulan data primer dan uji laboratorium untuk parameter fisik kimia ya, udara, air dan lain-lain. Lah, terus bedanya apa dengan di kerangka acuan? Kalau di kerangka acuan kita baiknya memang kalau bisa data primer sih bisa boleh-boleh saja, tapi dari aspek biaya biasanya mengulang. Kalau sebelumnya kita di KA sudah mengambil sampel, bisa jadi ketika waktu rapat ada perubahan titik, ada perubahan jumlah, ya, akhirnya kita di Andal harus sampling ulang misalnya gitu ya. Sehingga baiknya memang Anda ke sampling dilakukan ya setelah kerangka acuan disepakati, kemudian kita lakukan sampling dan pengumpulan data. Kemudian kita lakukan lagi pelingkupan, penetapan DPH, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian yang sudah kita bahas. Jadi 2 kali Bapak Ibu kita lakukan pelingkupan namanya di proposal lingkup.
Di Andal pun kita lingkup. Cuman bedanya apa? Kalau di kerangka acuan kita pakai datanya data sekunder. Kalau di Andal kita sudah pakai data primer gitu. Misal di KA kita masih pakai data sekunder berdasarkan data hasil studi penelitian X, kualitas udara di Kabupaten X sekian gitu ya, di kerangka acuan misal. Tapi ketika di Andal kan kita uji lab sendiri ya. Nah itu kan datanya lebih relevan dan lebih on point di lokasi itu. Bisa jadi datanya sesuai, bisa jadi datanya berbanding terbalik, ataukah mungkin datanya mirip-mirip sehingga harus ditetapkan ulang. Apakah ada perubahan DPH? Bisa jadi. Di Andal bisa berubah. Kalau ada orang bilang di DPH itu harus sama seperti di proposal, belum tentu. Karena di Andal kita melakukan survei langsung primer. Kita lakukan survei sosial juga di sini. Kita ambil data lab, jadi datanya terbaru dan sehingga dan logikanya memang ini harusnya ada perubahan. Meskipun perubahannya dikit juga harusnya sih ada perubahan. Kemudian dari sini DPH inilah intinya Andal itu Bapak Ibu. Kita melakukan perakiraan dampak dan penentuan sifat penting dampak. Ini intinya. Kemudian ini evaluasi holistik. Ini materinya berat, saya tidak sampaikan di sini karena akan panjang. Nah ini saya bilang tadi, muatan dokumen Andal ini sebenarnya kalau kita menyusun proposal tadi, formulir kerangka acuan itu sebenarnya kita sudah mengerjakan mungkin 50-60% Amdal itu sendiri Bapak Ibu. Yang bedanya ya 3 deskripsi rona lingkungan hidup, kita update data sekunder tadi dengan data hasil uji terbaru. Kemudian hasil evaluasi pelibatan masyarakat, itu di formulir kerangka acuan itu dijelasin, kita harus di Andal jelaskan lagi. Cuman bedanya apa? Kalau di kerangka acuan itu kan kita hanya bicara pelibatannya gimana, apa tanggapan orang. Tapi di Andal kan kita sudah melakukan survei sosial juga kan. Nah, sehingga bagian ini harus dielaborasi hasil konsultasi publik, pelibatan masyarakat dengan hasil survei yang realnya seperti apa. Itu dielaborasikan. Kemudian penetapan dampak ini sama, kita mengulang cuman update data saja. Jadi data primer ke data sekunder menjadi data primer. Kemudian bedanya hanya di bab 6 dan bab 7 saja ini. Perakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak. Ini biasanya tenaga ahli masing-masing melakukan perhitungan, melakukan estimasi, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Meskipun di AMDAL memang lebih ditekankan kuantitatifnya. Kemudian evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Jadi kita menilai semua dampak secara holistik dari semua jenis dampak, kira-kira interaksinya seperti apa dan lain-lain. Tapi bagian 7 ini memang bahkan orang pelatihan AMDAL B pun saya yakin tidak semua bisa paham gitu. Bahkan kita pelatihan AMDAL B saja belum tentu bisa paham, apalagi saya harus menjelaskan di sini, ini materinya cukup berat. Oke, ini sedikit saja perakiraan besar dampak. Tentu saya tidak menjelaskan metode masing-masing, tapi ini konseptual saja. Ini garis hitam adalah kondisi tanpa proyek. Kemudian ada garis merah yang paling atas, ini kondisi dengan proyek. Inilah hasil perhitungan kita. Kondisi dengan proyek, misal kualitas udara 100 ya, parameter SO 100. Setelah kita asumsikan dengan adanya kegiatan, oh ternyata jadi 150. Artinya ada gap 50. Nah, 50 itu adalah area besar dampak. Ini juga sama, ada beberapa kegiatan kondisi dengan proyek kok dia naik ya. Tapi dengan ada kegiatan dia bisa turun gitu ya. Nah, ini biasanya dampak positif. Itu bisa juga dianggap sebagai besaran dampak. Jadi besaran dampak itu adalah kondisi lingkungan dengan proyek dikurangi kondisi lingkungan tanpa proyek. Ini metode secara umum saya sampaikan, ada metode formal, ini perakiraan, perhitungan, matematis dan lain-lain. Kemudian ada metode informal, ya, penilaian ahli, perhitungan judgment, ada teknik analogi, misalnya lebih ke aspek-aspek sosial, ataupun ada aspek-aspek ekologis yang sudah ada datanya banyak, kemudian kita mau ngambil hipotesa. Contoh misal, oh kualitas air di lokasi pabrik Bapak Ibu kok BOD-nya tinggi gitu ya. Itu kan kita harus penilaian ahli dan teknik analogi juga meskipun dia kuantitatif. Ternyata kan BOD-nya tinggi tapi hulunya banyak masyarakat gitu. Itu kan juga bisa dielaborasikan seperti itu. Jadi metodenya kurang lebih seperti itu. Banyak metode-metodenya dan tentu tidak ada waktu kalau kita jelasin satu persatu. Karena AMDAL B itu, saya kemarin belajar AMDAL B itu 24 hari ya. Itu waktunya panjang, lama sekali, tidak ada libur.
Sabtu Minggu tetap masuk dari jam 8 pagi, saya pulang paling cepat itu jam 10 malam selama 24 hari pelatihan AMDAL B saja gitu. Karena semua metode kita pelajari. Ini penentuan sifat penting dampak, besaran jumlah penduduk yang akan terkena dampak, ini kriterianya ya, dampak dianggap penting atau tidak. Kemudian luas wilayah penyebaran dampak, kemudian intensitas dampak, intensitas ini maksudnya besaran ya, besarannya berapa, baku mutu, apakah melebihi baku mutu atau tidak, apakah melebihi baku kerusakan atau tidak. Kemudian lamanya dampak berlangsung, apakah dia lama, bersifat sementara, atau bersifat terus-menerus. Kemudian banyak komponen hidup lain yang terkena dampak, misalnya tadi kualitas udara yang terpengaruhi orang masyarakat, kesehatan masyarakat, berarti ada komponen kesehatan masyarakat terganggu. Gara-gara komponen kesehatan masyarakat terganggu, mengganggu juga aspek sosial atau aspek persepsi masyarakat, misalnya gitu. Itu juga, itu namanya komponen lain yang terkena dampak. Kemudian sifat kumulatif dampak ini apakah dia bersifat kumulatif, apakah dia bersifat sementara, ataukah dia akan berulang lagi dan seterusnya. Kemudian berbalik atau tidak berbaliknya dampak, apakah dampak ini bisa kita pulihkan gitu ya, apakah dia tidak bisa dipulihkan, ataukah kita bisa pulihkan dengan cara yang ada penanganan khusus agar kualitasnya bisa dipulihkan seperti itu. Ini evaluasi holistik, ini yang materi terakhir, bagian terakhir di Andal, yang saya bilang berat. Artinya kita mencari bentuk hubungan keterkaitan, interaksi DPH. Jadi semua DPH yang sudah ada, kita interaksikan ya, kira-kira ada menimbulkan interaksi satu sama lain atau tidak, dilakukan perhitungan, dilakukan analogi, dan lain-lain. Kemudian komponen-komponen rencana usaha. Jadi dari evaluasi holistik kita paling tahu nih, rencana kegiatan, tahapan mana yang paling banyak menimbulkan dampak, apakah tahap konstruksi bagian pembangunan ataukah tahap operasi bagian pemeliharaan dan seterusnya. Dari situ nanti kita dapat area-area yang perlu menjadi perhatian khusus, ya, area yang mendapat paparan sekaligus dan banyak di masyarakat, area yang rentan, kemudian ada kombinasi area A dan B. Jadi ada, udahlah dia kena paparan debu, dia juga rawan bencana itu kan. Nah, itu kan sangat rentan sekali itu. Itu harus menjadi apa namanya fokus pengelolaan lingkungan, harusnya difokuskan ke area tersebut. Dan harusnya semakin detail ya, bukan satu desa, bukan. Bisa jadi tingkat RT, tingkat RW, apakah tingkat dusun gitu. Kemudian arahan pengelolaan lingkungan terhadap seluruh komponen yang menimbulkan dampak ditinjau dari opsi pengelolaan terbaik. Jadi kita mencari alternatif-alternatif kira-kira mana nih yang paling cocok. Nah ini sebenarnya poin penting bagi pemrakarsa sebenarnya, tapi sangat jarang dilakukan oleh tim penyusun. Karena ini ya kita melakukan sebenarnya studi kelayakan kira-kira dengan kualitas udara seperti ini, metode teknologi apa yang paling sesuai atau teknik pengendalian pengelolaan apa yang paling sesuai. Harusnya ini detail di sini. Kemudian ada arahan pemantauan lingkungan hidup, ya ini untuk nanti menjadi bahan di RKL-RPL. Jadi arahan secara umum dari kajian-kajian 1, 2, 3, 4. Kemudian ada arahan. Arahan ini menjadi gambaran besar yang nanti akan kita turunkan ke RKL-RPL. Oke, ini sedikit lagi Bapak Ibu. Ini 10 kriteria kelayakan ada di peraturan. Sebenarnya pemerintah itu tidak boleh meminta tim penyusun atau pemrakarsa melakukan 10 kriteria kelayakan, tapi beberapa daerah itu masih minta kita melakukan ini gitu. Saya sebagai tim penyusun biasanya ya ngikut aja gitu ya. Tapi kalau menurut saya 10 kriteria kelayakan itu seharusnya dilakukan oleh tim penilai. Tim penilai, tapi kadang beberapa daerah tuh yang mohon maaf ada beberapa yang mungkin tidak paham, mungkin terbatas datanya, jadi mereka tidak bisa melakukan penilaian dari 10 kriteria ini. 10 kriteria ini yang menjadi dasar apakah proyek atau kegiatan kita itu layak atau tidak. Nanti akan ditinjau masing-masing. Ini banyak, ada beberapa kriteria. Jadi satu rencana terung ada kriterianya dan ada penjelasannya. Itu nanti akan diikuti masing-masing. Oke, ini konsep RKLRPL. Dikit lagi Bapak Ibu, terakhir. Oke, ini ya RKLRPL. Jadi saya sampaikan tujuan AMDAL ya cuma dua aja, mengembangkan ya dampak positif. Tapi sayang sekali kalau kita bicara proyek AMDAL di industri atau di pertambangan atau apa-apa gitu ya, orang selalu melihat dari aspek negatifnya saja. Padahal kan aspek positifnya banyak ya. Cuman kadang tim penyusun AMDAL atau tim penilai AMDAL itu tidak terlalu melihat itu gitu. Mungkin akhir-akhir ini ya semenjak PP2 2021 mulai banyak lagi itu digembor-gemborkan, ayolah tim penyusun banyakin dampak positifnya gitu, harus dimunculkan karena memang tujuan AMDAL ya mengembangkan dampak positif.
Kemudian menyusun upaya pencegahan dampak negatif. Ya itu aja. Jadi kalau AMDAL bicara AMDAL tujuannya apa? Dampak positif kita kembangkan, dampak negatif kita cegah, kita kurangi, ya, dan kita tangani. Udah gitu aja. Kemudian RPL ya tentu menyusun komponen-komponen yang akan kita pantau. Kemudian ada apa namanya indikator ya, sehingga kita bisa menilai efektivitasnya, apakah sudah efektif atau belum. Kemudian nanti menjadi bahan untuk kita mengevaluasi penaatan, kecenderungannya, tingkat kritis ya. Penaatan apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak, kecenderungannya kira-kira. Nah, ini juga hati-hati juga ya. Kadang baku mutunya 10 gitu ya, tapi hasil ujinya 8 misalnya. Oh, memenuhi baku mutu. Oh, sabar dulu. Dari angka 10 ke 8 itu kan dekat ya. Jadi 8 ini sebenarnya harusnya sudah masuk ke tingkat kritis gitu, harus sudah, karena dikit lagi dia mau mencapai baku mutu. Nah itu harus hati-hati. Kemudian menciptakan mekanisme koordinasi antara pihak, jadi ya ada mekanisme koordinasi dengan instansi apa penerima laporan, instansi pengawas dan lain-lain. Nah ini Bapak Ibu, saya bilang tadi kita udah mengidentifikasi dampak ya, dampak potensial, dampak penting hipotetik, kita mencari dampak pentingnya, mana dampak tidak penting. Ujung-ujungnya sesuai PP2 2021, dampaknya itu digabung juga, cuman beda prioritas aja. Bagian satu kita harus menjelaskan dampak penting yang dikelola. Jadi yang hanya menjadi prioritas di tabel aja. Siapa yang paling prioritas? DPH DPH yang sudah jadi dampak kita penting, yang menjadi dampak penting itu menjadi prioritas. Kemudian dampak-dampak yang sudah tereliminasi seperti apa? Tetap masuk juga, tetap masuk juga ya, ini timbulan sampah domestik dan lain-lain. Tapi di sini harusnya terbalik ya. Harusnya kalau kita sudah mengkaji dampak itu penting, harusnya bagian bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya harusnya lebih rigid dibanding yang dampak lainnya. Karena ini kan penting. Harusnya yang penting itu malah yang harus lebih banyak. Bentuk pengelolaan yang di dampak lainnya harusnya lebih eh, sedikit. Logikanya begitu. Karena kan kita sudah mengkaji begitu banyak, kita sudah menggunakan pemodelan, perhitungan, dan semua metode, tapi malah bagian sini dia kasihnya yang dikit-dikit tapi yang tidak ini malah banyak. Harusnya menurut saya sih terbalik ya. Yang penting malah yang lebih rigid. Kemudian ini juga indikator keberhasilan. Nah ini yang bagus nih, contoh yang memang harusnya disusun adalah contoh konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu udara. Ada beberapa tuh harus ditulis peraturannya ya. Kalau peraturannya berubah, nanti kasihan Bapak Ibu melakukan pemantauan, nanti kita sesuai baku mutu gitu. Bahkan ada yang saya pernah proyek pemantauan, peraturannya udah lama banget tuh ya, kebutuhan air Permenkes tahun 2010. Pokoknya tahun 2010 yang harus ikut karena dokumen lingkungannya tahun 2010. Padahal sudah ada baku mutu yang tahun 2023. Nah, harusnya AMDAL itu ya menulisnya lebih apa ya, evergreen ya. Dia lebih panjang gitu. Dia harusnya menulis sesuai dengan regulasi yang berlaku saja. Jadi karena regulasi akan selalu berubah-berubah. Kemudian ada lokasinya, ini harus detail ya lokasinya, dan harus sinkron ya. Misal melakukan penyiraman jalan secara berkala di dalam tapak proyek menjadi sumber pencemaran udara, kemudian di jalan angkut yang dilalui dan seterusnya. Kemudian ada periodenya, periode ada waktu dan frekuensi ya, minimal sehari, frekuensinya 2 kali, itu harus jelas juga. Institusi pengelolaan lingkungan hidup harus ada, instansi pelaksananya siapa, instansi pengawasnya siapa, instansi penerima laporannya siapa, seperti itu. Di pemantauan saya kira juga sama. Ini indikator parameter itu harusnya parameternya langsung, bukan bukan apa aturannya. Misal penurunan muka air tanah parameternya apa? MAT misalnya gitu. Kemudian kualitas udara itu kan tidak harus semua parameter sesuai dengan PP 22 2021. Misal penurunan kualitas udara pada tahap mobilisasi. Yang paling dominan kan adalah debu ya. Bisa jadi hanya debunya saja bisa jadi gitu. Jadi fokus ke parameternya bukan ke regulasi, karena regulasi nanti akan dilaksanakan, compliance penaatan akan menyesuaikan. Ini metodenya akan ditulis, ini harusnya lebih detail lagi. Metodenya, metode pengumpulannya seperti apa, metode analisanya seperti apa, lokasinya harus jelas ya. Kalau kita menulis bentuk pengelolaan, bentuk pemantauannya banyak ya, berarti lokasinya juga harus sesuai dengan jumlah yang kita tuliskan. Waktu dan frekuensi tadi saya sampaikan 1 bulan, frekuensinya 2 kali harus jelas ya. Jumlah ada waktunya, ada jumlahnya gitu ya. Kemudian pelaksana, pengawas, penerima laporan.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf materinya mungkin banyak dan saya tidak bisa sampaikan semuanya secara sekaligus. Tapi saya sampaikan ulang lagi karena saya yakin kadang kalau saya upload materi di LinkedIn tuh kebanyakan banyak yang nggak baca sih sebenarnya. Kebanyakan mungkin download dulu ya. Tapi harapannya dengan sharing-sharing seperti ini paling tidak ya kalau kita sampaikan kadang melihat PPT atau sekedar mendengarkan itu mungkin dia nyantol. Jadi suatu saat kalau Bapak Ibu sudah mengurus AMDAL mungkin agak-agak teringat gitu ya. Sudah masuk ke alam bawah sadar mudah-mudahan ya kalau saya hanya sharing materi ya biasanya hanya ya udah di-download aja apalagi kalau peraturan yang banyak itu ya. Wah itu saya yakin hanya sekian persen yang pelajarin lebih detail. Oke, baik terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Saya mohon maaf mungkin kalau masih banyak kekurangan penyampaian. Mungkin materinya banyak tapi saya agar bisa apa ya disampaikan ke Bapak Ibu. Kemudian hal-hal yang lain nanti bisa kita diskusikan. Mungkin demikian dari saya, Bapak Ibu. Kita buka sesi diskusi kali ya. Dari Bapak Ibu bisa on cam, kemudian bertanya, ataukah nanti bisa dikirimkan ke chat ya melalui Zoom ini. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Diskusi kita hari ini bisa bisa sampaikan melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung. Oke, ini saya membaca pertanyaan dari Mas Bagus Riyadi. Sudah tertarik dengan AMDAL, namun di perkuliahan hanya dikenalkan sekilas saja. Dengan bidang saya di bidang kehutanan, dari sisi mana saya bisa mendalami AMDAL dan mengenalkannya di bidang AMDAL dengan background. Oke, kehutanan itu paling banyak bidangnya yang sesuai itu menjadi ahli biologi biasanya. Karena kan di biologi AMDAL itu biasanya ada tiga ya, ada apa namanya flora, ada fauna, ada biota perairan. Biasanya kan orang-orang kehutanan juga memahami terkait dengan itu ya. Jadi bisa menjadi ahli biologi sebenarnya. Kemudian ahli kehutanan itu biasanya bisa menjadi tenaga ahli untuk proyek-proyek kehutanan ya, misal industri pengolahan kayu ataukah industri pemanfaatan kayu dan lain-lain. Oke, ada Ribu Santi bertanya, apakah usaha yang PMA otomatis AMDAL? Eh, Usaha PMA itu belum belum otomatis AMDAL ya. Nanti kita akan lihat skala besarannya. Apakah dia wajib AMDAL atau tidak? Ada besarannya ya. Nanti lihat dulu KBLI-nya gitu. Kalau KBLI-nya sudah sesuai, kabelnya udah ada, nanti kita cek di peraturan berapa skala besaran wajib AMDAL itu. Oke, terkait hubungan antara AMDAL dan FS, apakah FS dulu atau AMDAL terlebih dahulu? Baiknya FS dulu ya. Baiknya FS dulu, karena pengalaman saya pernah menyusun AMDAL berbarengan dengan FS, kita yang tim penyusun AMDAL tuh jadi kewalahan, karena di FS itu kan sangat, ya mohon maaf, kadang politis juga pengambilan alternatifnya. Di beberapa bidang ya, ada yang mau teknologinya A, teknologinya B, ada mau yang teknik apa namanya teknik operasionalnya seperti apa, jadi belum fix, jadi sifatnya alternatif. Jadi kalau baiknya seperti bisa bersamaan paralel, bisa FS-nya dulu ya. Kalau AMDAL dulu baru FS malah jadi pertanyaan tuh. Tapi saya lebih menyarankan FS dulu baru AMDAL. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya secara langsung bisa langsung menyampaikan interaktif.
sebelum nanti kita masuk ke apa namanya, ke sesi praktek ya Bapak Ibu ya. Oke, saya membuka buat Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya sambil izin minum dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ini ada Nur Fitra yang raise hand. Silakan pertanyaannya. Eh, oke. Selamat malam Pak Faisal dan teman-teman. Ini saya mau bertanya, Pak. Kalau misalkan ini ada kawasan terpadu. Nah, untuk kawasan terpadunya ini di dalamnya itu ada beberapa kegiatan ya. Tapi em, itu di kawasannya itu ada hotel, ada apartemen, ada mall juga. Nah, tapi ini kan untuk di kawasan sendiri sudah ada AMDAL-nya. Nah, apakah untuk masing-masing kegiatannya itu perlu izin sendiri lagi ya, Pak? Karena untuk pengelolaannya itu di bawah perusahaan yang berbeda meskipun masih dalam satu manajemen perusahaan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Fitra. Jadi ini saya bicara studi kasus saya sama juga. Jadi saya pernah bikin AMDAL itu terkait dengan satu kawasan pariwisata ya. Itu detail ya, ada hotel, ada kawasan hiburan, Hmm. kemudian ada semuanya lah ya di situ ya. Pos TNI pun ada di situ. Nah, terkait dengan kasus itu tadi, maka kita melihat kawasan ini siapa penanggung jawabnya, Bu? Perusahaan yang Hmm. utama tadi, apakah betul dia sudah memiliki AMDAL? Pertama. Yang kedua, apakah AMDAL-nya sudah melingkup semuanya? Misal ada hotel, ada mall, ada perkantoran, apakah semuanya sudah ada di situ gitu? Nah, itu yang perlu dipastikan di AMDAL-nya. Apakah sudah dilingkup di dokumen AMDAL-nya atau belum? Kalau memang sudah dilingkup di dalam AMDAL dan AMDAL disetujui, ya itu kan bisa nanti apa namanya dikoordinasikan dengan DLH dan menurut saya tidak perlu bikin AMDAL baru lagi ya. Tapi mekanisme seperti Hmm. apa? Kasus-kasus saya sebelumnya memang KLH pun masih bingung ya karena mereka biasanya kawasan itu hanya yang mereka paham ya kawasan industri, kemudian kawasan ekonomi khusus dan lain-lain. Tapi ini kan biasanya ada satu grup bisnis yang mereka punya satu kawasan terus dikembangkan gitu ya. Ada Iya. usaha-usahanya masing-masing gitu ya betul. Nah itu maka kembali lagi ke dokumen AMDAL, apakah betul sudah melingkup semuanya satu persatu di kawasan itu? Kemudian izin lokasi di AMDAL-nya apakah masih sama dengan semua kegiatan yang ada di situ atau belum? Nah, itu harus dicek konsistensinya. Misal di AMDAL sebutannya anggaplah ya kecil-kecil misal 10 hektar lah ya 10 hektar oh ternyata ada kegiatan A ada kegiatan B, ada mallnya ada hotelnya dan ada kliniknya misalnya ya. Tapi ternyata pada realitanya lahannya berbeda luas lahannya ternyata udah bukan 10 hektar lagi udah 12 hektar nah ini harus diupdate ya untuk penyesuaian dokumen lingkungannya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Nur Fitra. Kira-kira ada tanggapan atau yang bisa dilanjutkan lagi pertanyaannya? Eh, Kalau di perusahaan saya ya Pak, ini kondisi di lapangannya. Karena di kawasan itu kan ada hotel, ada apartemen, ada mall juga. Nah, tapi sebenarnya ownernya masih sama dan pengembangannya pun juga emang dari owner sendiri. Dan untuk beberapa kegiatan itu memang masing-masing kayak hotel itu udah punya izin masing-masing sendiri di dalam meskipun udah ada AMDAL kawasan, tapi untuk masing-masing kegiatannya itu
yang memang udah punya manajemen sendiri, kayak hotel-hotel, itu mereka ada izin UKL-UPL-nya sendiri lagi, Pak. Nah, tapi saat ini owner lagi proses pengembangan lokasi, jadi lagi ada perluasan kegiatan juga. Nah, itu kan mau bangun apartemen lagi. Nah, untuk pembangunan apartemennya ini kan nanti akan dilingkup lagi ke dalam dokumen adendum AMDAL-nya. Nah, apakah di apartemennya ini nanti harus bikin dokumen UKL-UPL sendiri lagi atau tetap dengan dokumen AMDAL kawasan saja sudah cukup? Kalau secara efektif seharusnya dengan AMDAL kawasan tadi yang dikembangin ya. Karena yang penting dia masih berdekatan kan ya, Bu ya. Mhm. Artinya dia masih satu hamparan yang sama ya. Iya, masih Kan satu hamparan yang sama. yang sama bersebelahan, artinya ya sudah berarti rencana kegiatannya harus di-clear-kan, dinarasikan dengan Mhm. clear. Saat ini misal PT X memiliki lahan 10 hektar, kegiatannya ini, kemudian akan dikembangkan dari 10 hektar Mhm. menjadi 15 hektar, di mana 5 hektarnya nanti akan diisi oleh kegiatan hotel lagi misalnya. Itu harusnya bisa Mmm. dilakukan dengan adendum seperti itu. Oke, baik, Pak, sudah cukup paham. Oke, terima kasih, Pak. Makasih Bu. Oke, jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand juga sambil saya baca-baca beberapa pertanyaan dari dua Anin Merkuri. Ketika suatu perusahaan sudah berjalan dan memiliki KLPL, oke, perusahaannya udah jalan, udah memiliki KLPL. Namun ada perkembangan luasan dan bangunan, dokumennya akan lebih AMDAL atau DLH. Lalu apakah PKKPR bisa diurus paralel bersama pengurusan AMDAL? Oke, berarti kasusnya adalah udah punya UKLPL nih, kegiatannya sudah berjalan, clear di situ ya. Kemudian kegiatannya berkembang ya, ada pengembangan luasan lahan dan bangunan. Nah, pengembangannya ini sifatnya rencana, jadi kayaknya kami mau rencanain nambah nih, gitu. Ataukah pengembangan perluasannya sudah terjadi? Kalau dia pengembangannya masih rencana, lihat dulu skala besarannya. Skala besarannya nanti apakah masuk AMDAL ataukah masuk UKLUPL seperti itu. Tapi kalau ternyata kegiatannya sudah existing, maka ya tidak perlu gitu ya. Tidak menyusun AMDAL, tapi melakukan DLH karena dia sudah beroperasi. DLH itu kan suatu kegiatan yang sudah berjalan, namun ada dua kriteria biasanya, tidak memiliki dokumen lingkungan atau dokumen lingkungannya tidak sesuai. Jadi sudah existing berarti kan tidak sesuai dengan izin lingkungan yang sudah ada. Tapi kalau dia sifatnya pengembangan, maka kita analisis lagi dari kalau sebelumnya dengan tambahan lahan dan bangunan tadi masih masuk kriteria AMDAL atau tidak, itu satu. Atau dia masuk AMDAL berarti kita bikin AMDAL. Tapi kalau dia perkembangannya karena sudah terjadi, ya harus DLH atau DPLH. Lalu apakah bisa KKPR bisa diurus paralel bersama dengan pengurusan AMDAL? Secara teknikal paralel bisa ya, pipeline-nya biar bisa jalan harusnya bersamaan saja gitu, biar bisa berjalan. Tapi ketika sudah masuk submit dokumen, ya diproses dokumennya dan lain-lain, atau mungkin dilakukan penapisan, nah KKPR-nya sudah harus ada. Gitu. Intinya KKPR-nya harus ada dulu, baru deh kita lakukan studi. Apakah bisa diparalelkan? Ya bisa-bisa saja. Tapi harus ada kepastian ya KKPR-nya memang sesuai gitu. Karena saya pernah kasus juga, AMDAL-nya udah oke ya, udah bisa jalan dan lain-lain. Kita sudah lakukan studi dari Pemerakarsa, sampaikan ini KKPR-nya pasti terbit, bisa kita sudah inikan gitu. Tapi ternyata ketika diurus, ternyata KKPR-nya ditolak ya, otomatis AMDAL-nya tidak bisa dilanjutkan. Oke, ini dari Muhammad Rizkan terkait dengan penyusunan RKL dan RPL. Apakah dibagi menjadi tahapan lagi? Misal prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan jika kegiatannya terulang, apakah boleh? Ya memang harus seperti itu. Memang setiap tahapan harus kita buat RKL, RPL-nya. Jadi RKL, RPL tahapan
tahapan konstruksi. Misal di konstruksi ada kegiatan mobilisasi kendaraan. Kan ada penurunan kualitas udara ya. Nanti ketika pembangunan masih sama-sama di tahap konstruksi ada kualitas udara lagi yang memang harus diulang gitu. Karena dua-duanya meskipun dampaknya sama, tapi aktivitasnya beda, penanganannya pasti beda juga seperti itu. Oke, kemudian ini dari Pak Surbakti. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pelatihan AMDAL yang paling rekom, tingkatannya apa saja tahapannya untuk menjadi layak sebagai penyusun AMDAL. Jadi AMDAL itu ada dua ya tahapannya. Pertama pelatihan, kemudian ada sertifikasi. Nah, untuk pelatihan itu ada AMDAL A, dasar-dasar AMDAL, AMDAL B penyusun AMDAL, AMDAL C itu penilai. Biasanya dimulai dengan AMDAL A dulu ya, dasar-dasar AMDAL. Nanti kalau sudah selesai dasar-dasar AMDAL, tinggal memilih jalur nih, mau jadi tim penyusun apa jadi tim penilai. Biasanya tim penilai itu dosen-dosen lah ya. Nah, kalau dia sudah dari AMDAL A, dia lanjut AMDAL C. Ya udah jadi penilai, stop sampai di situ. Tapi kalau dia mau jadi penyusun AMDAL, dia AMDAL A dulu, kemudian dia ke AMDAL B. Kalau sudah AMDAL B, mungkin menyusun dokumen AMDAL, beberapa saya lupa ya, mungkin 2, 3, atau 5 saya lupa. Ketika sudah menyusun AMDAL, baru dia naik namanya kompetensi anggota tim penyusun AMDAL, ATPA. Ketika sudah menjadi ATPA, kalau sudah layak dan menyusun AMDAL, kayaknya 3 AMDAL kalau tidak salah, itu kemudian nanti naik level ke KTPA ya, naik menjadi KTPA. Untuk AMDAL ini jika disusun tahun 2024, apakah sudah mencakup izin TPS LB3, praktek emisi, praktek air limbah ke badan air? Oke, kalau tahun 2024 sudah otomatis ya harus ada Pertek dan Rintek karena regulasi Pertek itu eh, memang berlaku sejak tahun 2021 ya. Permen LHK 5 terkait dengan air limbah dan emisi, kemudian Per LHK 6 tahun 2021 terkait dengan limbah B3. Jadi kalau dibuat tahun 2024 ya harus ada Pertek juga gitu, harus disusun. Selamat malam, Pak izin bertanya, apabila suatu perusahaan diakuisisi, dibeli oleh perusahaan lain, apakah dokumen andalnya hanya perlu dilakukan perubahan nama atau perlu penyusunan dokumen AMDAL baru? Jadi Ibu nanti buka PP 22 2021, klik kata kunci perubahan persetujuan lingkungan. Jadi nanti ada beberapa kriteria perubahan dan salah satu kriteria ada 14 kriteria perubahan persetujuan lingkungan. Salah satunya adalah perubahan kepemilikan nama dan lain-lain itu biasanya tidak substansial ya. Jadi hanya mengupdate saja, nanti bisa berkoordinasi dengan dinas lingkungan terkait. Nanti mereka akan terbitkan update apa namanya izinnya ya SKKL-nya. Ataukah nanti kalau di pusat biasanya nanti update matrik RKLRPL atau bersurat saja sebenarnya cukup ya. Nanti akan ada penjelasan di situ, diterbitkan ulang dengan perubahan nama pemiliknya ya. Dengan catatan kegiatannya tidak berubah, kegiatannya sama, besarannya sama, luas lahannya sama, kapasitasnya sama dan seterusnya. Pak mau tanya kalau mau rubah titik penaatan di dokumen apa yang harus dirubah? Ya, apa yang harus dirubah? Saya mengikuti perubahannya maunya seperti apa? Ini dari Pak Yendra. Biasanya perubahan titik penaatan bisa jadi dievaluasi ya. Nanti dievaluasi kira-kira oh kayaknya lebih efektif mantaunya di sini gitu ya. Atau mungkin ada beberapa area secara lokasi tidak memungkinkan. Ya bisa saja kita ajukan. Kalau biasanya perubahan titik itu karena ada pertek ya, ada pertek air limbah atau emisi atau B3. Tapi kalau ada ketentuan di luar daripada itu, namanya nanti update matrik RKLRPL. Update matrik RKLRPL itu kalau di pusat ya di AMDALNet itu ada, bisa sih AMDALNet bukan hanya pusat ya untuk semua. Tapi dokumen Bapak Ibu didokumentasikan dulu, dokumen lama didokumentasikan, kemudian nanti pilih menu updating matrik RKLPL. Nanti update aja semua matrik, ulangi lagi, nanti bagian mana yang dirubah dicantumkan.
Kurang lebih seperti itu Pak Yendra. Terima kasih sudah bertanya. Apakah jika di dokumen AMDAL sudah dipetakan plan A future di lokasi utara? Wah, ini kayaknya pabrik ya. Namun di perjalanan kita bangun lokasi di barat. Wah, berat ini Bu. Apakah itu menyalahi perling? Waduh. Apakah perlu adendum? Sedangkan secara peta luasan baik lokasi dan utara sudah terlengkup di dokumen AMDAL. Oke, berarti yang pertama kita cek di dokumen AMDAL adalah batas lokasi sama batas wilayah studinya gitu. Apakah yang utara dan barat ini berjauhan sekali ataukah dia masih dalam lingkup peta batas proyek yang diajukan gitu ya. Peta batas lahan yang diajukan. Kalau dia apa namanya jauh sekali kan berarti menyalahi ya. Tapi kalau masih dalam satu proyek kemudian udah dia diajukan kayaknya agak arah utara nih, tapi bangunnya kok arah selatan. Mungkin karena ada faktor-faktor lain ya. Mungkin pas studi geoteknik atau apa ada perubahan dan lain-lain atau mungkin pertimbangan lain. Itu yang bisa dilakukan biasanya nanti pasti adendum ya, pasti adendum. Tapi DLH itu opsional ya, karena kan DLH itu yang tadi saya sampaikan dia itu kriterianya dua, kegiatan sudah berjalan tapi tidak sesuai dengan dokumen lingkungan, kegiatannya sudah berjalan tapi tidak memiliki dokumen lingkungan, atau kegiatannya sudah berjalan tapi tidak sesuai, nah, tidak sesuai dengan dokumen lingkungan. Nah itu harusnya DLH dulu gitu. Jadi bisa di studi DLH, kemudian adendumnya, sorry malah kebalik, malah menurut saya harusnya DLH dulu karena tidak sesuai. Ketika adendum kecuali nanti ada mau pengembangan biasanya kena dua. Saya pernah kasus di apa ya di sawit juga sama, kegiatannya sudah berjalan dia dikenakan DLH dulu, udah kena DLH mengevaluasi yang tidak sesuai tadi, kemudian ada rencana mau nambah lagi, udahlah DLH lagi lanjutin adendum lagi seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Santi, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Intinya perlu adendum dokumennya perlu karena dokumennya tidak sesuai, tapi jenis dokumennya apa, apakah itu DLH atau adendum AMDAL RKRPL, silakan berkoordinasi dengan dinas terkait. Dari Pak Dika izin bertanya Pak terkait pengurusan DLH tadi, jika pengurusan sudah punya KOL-PL, namun telah terjadi pengembangan usaha yang sudah berjalan dan harus menyusun DLH. Apakah perusahaan harus dikenakan sanksi administratif dulu dari KLH DLH baru bisa mengajukan DLH atau bisa langsung saja kita ajukan secara mandiri? Kemudian apakah ketika mengajukan DLH perusahaan dikenakan sanksi dalam Permen LH 14 tahun 2024? Salah, Permen LH 14 tahun 2024. Oh ya 24 benar. Betul, jadi menyusun DLH itu kita harus sanksi administrasi dulu ya. Itu memang persyaratannya. Ini kalau nanya KLH atau DLH ya harus sanksi administrasi dulu. Itu biasanya di Gakum ya, dikenakan sanksi administrasi baru bisa mengajukan DLH. Tapi ingat di DLH itu ini materinya di luar AMDAL sebenarnya, tapi saya jawab. Tapi yang bisa DLH itu yang tidak dikenakan, yang dikenakan Permen LH 14 tahun 2024 itu adalah kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan sejak PP 22 2021 ditetapkan gitu ya. Kalau dia sudah berjalan ada kegiatan yang tidak sesuai tapi sudah mulai dibangun atau mulai beroperasi sejak PP 22 2021 disahkan, maka dia terkena mekanisme Permen LH 14 tahun 2024. Harus bayar ya, harus bayar sanksi ya di situ ya 3-5% dari nilai investasi atau maksimal 3 miliar. Di situ ada tuh. Kalau perusahaan-perusahaan besar 3 miliar mah kecil ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang lagi ini ya 3 miliar juga berat. Jadi apakah harus ada sanksi administrasi dulu? Yes, harus ada sanksi administrasi sebagai syarat ya untuk mengajukan DLH itu sendiri. Izin bertanya, apakah apa saja kriteria perubahan yang memerlukan update AMDAL? Dari Pak Yuan Luki izin bertanya, apa saja kriteria perubahan yang memerlukan update AMDAL atau adendum?
jika di industri makanan dan minuman ada rencana penambahan jenis produk, apakah perlu update AMDAL? Jika ingin menggunakan air efluen untuk penyiraman, apakah diganti pertek air saja atau perlu adendum AMDAL juga? Nah, ini kalau produk itu kan kadang susah ya. Saya pernah kasus juga produk industri apa ya, pupuk ya. Kadang mereka jenis produknya itu beda-beda, Pak. Kadang ya tergantung permintaan ya, tergantung permintaan dari pasar gitu. Ada produk baru ya mau nggak mau harus bikin. Nah, ini sebenarnya yang dikunci sebenarnya di AMDAL adalah harusnya ya, kalau bikin AMDAL atau rumah AMDAL, kapasitas awal ya, jangan kapasitas produk khusus nama produknya, tapi kapasitas bahan bakunya atau apa gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat apakah dengan penambahan produk tadi ada perubahan kapasitas bahan baku yang lebih bertambah atau tidak gitu. Tapi kalau menambah produk, ya Bapak menambah produk, udah ada ABC, kemudian ada produk D ya misal. Tapi kan gara-gara ada produk D, produk B dan C tadi kan tidak diproduksi misalnya. Itu selama masih dalam range kapasitas ya harusnya AMDALnya masih relevan ya. Kecuali ada bahan baku atau bahan-bahan khusus yang ditambahkan yang sangat ini ke lingkungan, nah itu memang harus adendum. Tapi itu bisa di updating saja dokumen dokumen AMDALnya. Apakah nanti perubahan dengan dokumen update matrik ataukah perubahan tanpa dokumen itu juga bisa. Kemudian jika ingin menggunakan air efluen untuk penyiraman air efluen ini IPAL ya, untuk penyiraman apakah diganti pertek saja atau perlu adendum AMDAL juga? Oke, kalau Bapak sudah ada pertek nanti namanya update, bukan adendum. Karena pertek itu kan mempengaruhi AMDAL hanya di bagian RKL RPL ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih AMDAL net, kemudian update matrik, pilih update matrik RKL RPL gitu. Nanti di situ di update, nanti akan ada SK juga yang akan diproses. Apakah nanti di pusat atau di daerah. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oke, dari Bu Santi. Wah, ini lagi ya. Bagus, kayaknya banyak kasus nih. Apabila kita sudah masuk tahap penyusunan KA andal, namun perusahaan berubah pikiran. Jadi beberapa plan ada yang tidak jadi dibangun. Tadinya sudah tertuang dalam permohonan arahan. Oh, di arahan. Kalau arahan mah harus diulang lagi gitu ya. Kalau dokumen KA andal ya harus diulang lagi. Tapi syukurnya masih di ini ya, masih di arahan. Kalau dia di arahan ya tinggal bersurat lagi sih terkait perubahan tadi gitu. Tapi secara prinsip sebenarnya bisa melihat skala besaran saja. Apakah skala besarannya berubah jauh atau tidak? Karena kalau sudah ada surat arahan bisa kita apa ya, sesuaikan dengan konteksnya ya. Meskipun beberapa plan, tapi kan kapasitasnya, luas lahannya itu kan bisa diukur. Tapi kalau memang mau bersurat lagi ya juga tidak apa-apa gitu. Kalau perubahannya sangat signifikan.
Oke, baik. Saya coba lakukan simulasi penapisan AMDAL. Ini simpel saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan penapisan AMDAL. Izin Bapak Ibu sudah terlihat atau belum ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini nanti misal ya permen LH4, Bapak Ibu nanti bisa tulis KBLI sebenarnya. Atau bisa ketik kegiatan lah. Gitu ya. Misal kita bicara tentang rumah sakit. Nah ini contoh daya. Misal KBLI 86101, 86103, tapi biasanya sudah update ya KBLI-nya sekarang. Jenis usaha kegiatannya ada rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta ya. Skala besaran AMDAL dicek sesuai dengan kriteria multisektor. Kalau skala besaran UKL kelas A, B, C, D swasta penggunaan asing tidak masuk kriteria multisektor. Oke, jadi kita lihat skala besaran AMDAL, dia merujuknya ke kriteria multisektor. Tinggal kita update, kita cari kriteria multisektor itu apa ya, ada di lampiran 2. Nah ini Bapak Ibu lampiran 2 kriteria multisektor ya. Ini luas lahan terbangun. Jika dia lebih dari 5 hektar, ya, sama dengan atau lebih ya. Jadi 5 hektar pas berarti udah kena. Sama dengan atau lebih dari 5 hektar, maka dia masuk wajib AMDAL. Tapi kalau luas lahannya kurang dari 5 hektar, namun sama dengan lebih dari 1, artinya 1 sampai 5 gitu ya, dia masuk besaran UKL UPN. Kalau dia kurang dari 1 hektar, maka dia masuk skala besaran SPPN. Dan atau ya, tadi luas lahan. Dan atau berarti bisa salah satu, bisa kedua-duanya. Jadi kalau salah satunya kena, berarti kena lah. Luas bangunannya, jadi bedakan luas lahan dan luas bangunan. Luas lahan itu ya luas ya hamparan lahan itu ya. Tapi kalau luas bangunan itu yang dimaksud adalah luas lantai bangunan. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dijumlahkan berapa luasannya gitu ya. Kalau lebih dari 10 meter persegi, ini beda satuannya, 10 meter, lebih dari 10.000 meter persegi, maka dia wajib AMDAL. Kalau dia kurang dari 10.000, namun sama dengan lebih dari 5.000, artinya 5.000 sampai 10.000, maka dia termasuk dalam skala besaran UKL UPL. Tingkatnya seperti itu. Tapi kalau luas bangunnya kurang dari 5.000 meter persegi, maka dia cukup SPPL saja. Contoh lagi satu terakhir, ini kegiatan pertambangan ya. Kegiatan pertambangan biasanya penambangan. Penambangan batu bara mungkin ya. Ya, ini contoh penambangan batu bara gitu ya. Kalau luas perizinannya ya, IUP-nya atau segala macam, lebih sama dengan lebih dari 200 hektar dia wajib AMDAL. Kalau kurang dari 200 hektar dia kalau PL. SPPL-nya strip, berarti tidak ada SPPL. Jadi namanya penambangan batu bara, mau kecil 1 hektar pun ya tetap kalau PL seperti itu. Kemudian luas daerah terbuka untuk pertambangan lebih dari 50 hektar, berarti AMDAL. Kurang dari 50 hektar, berarti kalau PL. Kapasitas produksinya juga sama. Kalau dia lebih dari 1 juta ton per tahun, maka dia AMDAL. Kalau dia kurang dari 1 juta ton per tahun, maka dia UKL seperti itu. Dan seterusnya ini ya, jumlah material penutup yang dipindahkan, 4 juta BCM per tahun, dan lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga melakukan di OSS tuh bisa juga, jadi otomatis dan kita bisa lihat. Nanti di sini ada apartemen hotel ya, 55194. Dibuka aja OSS, kemudian pilih persetujuan lingkungan. Jadi ada contoh apartemen hotel, KBLI-nya 55194, kegiatan apartemen hotel, tinggal dipilih aja parameter lingkungannya. Apakah luas bangunannya kurang dari 5.000, ataukah dia lebih dari 10.000 gitu ya. Ini agak unik sih ininya, tapi kita sesuaikan aja. Ataukah luas lahannya kurang dari 1 hektar gitu ya.
Itu udah ada semua di sini. Kalau kurang dari 1 hektar kita pilih dia SPPL. Kalau luas bangunannya 10.000 ya, sama dengan ya tadi kan, sama dengan atau lebih dari 10.000 ya, berarti dia harus menyusun AMDAL. Nah yang ini nanti parameter ini bisa diacuhkan saja sebenarnya ini karena harus dihitung ini, tapi kita bisa sinkronkan dan validasi dari tadi di Permen LH 4 lampiran multisektor tadi kan ada 2 ya, terkait dengan luas bangunan dan luas lahan. Ini di persetujuan lingkungan bisa. Oke, kemudian kurang lebih seperti itu, dan sebenarnya ada beberapa lagi ya yang ingin saya sampaikan, termasuk contoh penapisan melalui AMDALNet dan lain-lain, tapi saya kira mungkin kita diskusikan saja karena diskusinya belum terlalu banyak ya, kebanyakan masih di media chat gitu. Jadi kalau tadi banyak mungkin akan saya banyak penjelasan juga terkait dengan AMDALNet. Oke, terima kasih. Izin bertanya, Pak, terkait dengan pengurusan DLH tadi. Jika perusahaan sudah punya call PL, namun telah terjadi pengembangan usaha yang sudah berjalan. Jika perusahaan sudah punya call PL, namun telah terjadi pengembangan usaha yang sudah berjalan dan harus menyusun DLH. Apakah perusahaan harus dikenakan sanksi administrasi dari DLH? Ini yang tadi ya. Pak Iwan Luki tadi izin bertanya, apa saja kriteria perubahan? Wah, ini perubahan semua ya. Wow. Materinya AMDAL tapi bicara tentang adendum AMDAL. Apa saja kriteria perubahan yang memerlukan update AMDAL atau adendum? Jika di industri makanan tadi sudah masuk ke AMDAL udah. Oke, saya kira udah semua ya Bapak Ibu ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin kita akan akhiri. Izin bertanya, Eh, Silakan Pak Surbakti. Faisal, saya mau nanya Pak. Jadi Ah, studi kasus nih Pak. Jadi suatu kondisi ini kan sudah penapisan, dia terbitlah SPPL Pak. Jadi Oke. untuk kewajiban itu kan si direktur kan dia sudah membuat komitmen ya untuk mengelola lingkungan. Nah, tidak ada panduan matriksnya ya buat SPPL. Nah, ini kita panduannya bagaimana? Kalau kan dibilangnya kalau itu skala mungkin dianggaplah itu mikro, tapi ternyata itu adalah refinery pengolahan minyak kelapa sawit. Belum ada IPAL-nya, belum ada praktek emisinya, dan itu lingkungan langsung. Ini bagaimana Pak? Studi kasus ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Surbakti. Saya eh, simpulkan dulu pertanyaannya. Jadi Bapak sudah melakukan penapisan, udah keluar SPPL gitu ya. Tapi menurut Bapak, tapi kan kegiatannya refinery ya, ada timbulan air limbah, ada emisi dan lain-lain gitu. Ini kira-kira seperti apa Pak? Kegiatannya beresiko kok keluarnya SPPL. Kurang lebih seperti itu bukan Pak? Atau seperti apa? Tepat Pak. Oke, Karena kalau seperti itu, terjadi yes. perdebatan antara staf. Oke, halo Pak Surbakti. Ya Pak, silakan Pak. Kurang lebih seperti itu Pak ya kasusnya ya. Iya benar sekali Pak. Ya, kalau seperti itu, solusi saya juga lagi mengalami ya, ada kegiatan saya kok berisiko gitu, berisiko tinggi. Tapi saya coba penapisan kok kayaknya SPPL gitu, ya. Apalagi kegiatannya besar. Jadi yang saya lakukan dan akan saya lakukan, ya, saya buat rincian surat permohonan Pak. Buat aja surat permohonan, bebas aja formatnya, nanti ditujukan ke siapa. Jadi kalau Bapak kewenangannya di pusat, ya ditujukan eh, ke pusat Pak ya. Jadi kalau ke daerah ya ditujukan ke daerah. Jadi memang kalau kondisi seperti itu dan kita konfirmasi ya, kalau saya sih lebih ke surat aja ya, surat ke KLH atau DLH, agar apa nanti apakah memang betul ini SPPL atau tidak kan, yang penting surat itu sudah menjawab ya Pak ya, dan itu Baik. menjadi pegangan kita gitu ke depan. Jadi suatu saat entah audit atau proper, kok dokumennya cuma SPPL lah, ini kan surat arahannya cukup SPPL gitu.
Nah, kadang juga saya gitu. Saya udah pernah present berulang-ulang selalu SPPL, Pak, tapi kok saya ragu ya. Saya yang sudah berkecimpung di AMDAL aja, saya kadang ragunya bukan karena secara muatan ya, bukan secara teknis, tapi kan yang punya kewenangan kan bukan saya tim penyusun AMDAL atau siapa yang punya kewenangan, lagi-lagi ya pemerintah itu. Jadi baiknya sih bersurat aja lebih baik. Kalau buat surat, bikin lampiran rencana kegiatan atau informasi kegiatan secara detail, dan biar dari instansi tersebut yang menjawab aja suratnya seperti apa. Surat ini menjadi pegangan kita gitu. Oke, baik Pak. Untuk secara internal bagaimana Pak? Apakah kita secara inisiatif melakukan pemantauan, contoh misalnya emisi, terus limbah cair, seperti itu Pak? Kalau itu saya menyarankan iya, karena bentuk dari beyond compliance Bapak ya. Saya menyarankan iya, kalau memang dari internal merasa memang ada risiko Pak ya, ada risiko. Jadi pengelolaan lingkungan kan tidak harus selalu terkait dengan izin Pak ya. Jadi kalau memang secara internal memang ada risiko nih, memang kita harus pantau dan lain-lain. Yang kedua biar aman juga ya, suatu saat tiba-tiba ada gakum kah atau ada audit tiba-tiba ya ada gitu. Tapi enaknya jumlahnya kan nggak dibatasin Pak di PPL Pak. Jadi jumlahnya bisa Bapak minimize juga gitu. Tapi kalau tetap ada sih saya sarankan tetap ada sesuai standar, itu akan lebih bagus sih. Untuk frekuensinya bagaimana Pak? Apakah kita bisa, misalnya secara peraturan diminta per 6 bulan, tapi kalau kita akan inisiatif sifatnya 2 tahun sekali, apakah boleh Pak? 2 tahun sekali. Karena secara umum sih, karena tidak ada regulasi kan sebenarnya Bapak tidak punya kewajiban ya untuk Ya, gitu ya. Bahkan dilakukan aja udah bagus gitu. Ada pemantauan aja bagus gitu ya. Cuma nanti lihat kebijakan-kebijakan yang lain ya, karena ada misal air limbah di industri-industri tertentu kan harus ada sparring dan lain-lain. Nah, itu yang perlu dikonfirmasi sih Pak. Karena kan peraturan lingkungan kan tumpang tindih Pak ya, bukan hanya dokumen lingkungan. Ada yang bicara air limbahnya regulasi sendiri, entah nanti ada emisinya dan lain-lain. Tapi nanti dilihat dari jenis kegiatan Bapak, sektornya apa. Nah, itu penekanan di sektor itu yang harus hati-hati sih. Tapi kalau dari segi dokumen lingkungan memang SPPL ya berarti ya sudah cukup SPPL. Pak, saya boleh nanya lagi ya Pak, tambahan Pak. Boleh, boleh, boleh Pak, boleh Pak. Pak, ini saya kan baru melihat laporan dokumen lingkungan Pak. Jadi yang saya baca itu adalah si penerbit izin lingkungan adalah kepala DLH. Namun secara peraturan kan minimal pejabat adalah bupati atau wali kota ya. Termasuk nanti namanya nanti kelayakan lingkungan atau persetujuan lingkungan nantinya. Nah ini yang penerbitnya adalah pejabatnya adalah instansi DLH. Apakah itu layak Pak ya? Tahun berapa Pak? Karena di tahun-tahun tertentu memang yang mengeluarkan izin lingkungan DLH Pak. Ada kebijakan-kebijakan saya lupa range tahunnya ya. Tahun berapa itu Pak? Bukan bupati loh Pak. Karena di tempat saya dulu di Kalimantan Tengah itu sudah benar udah bupati semua Pak. Namun saya beralih ke provinsi lain di Sumatera. Ini penerbitnya adalah DLH. Izinnya tahun berapa itu Pak? Tahun 2018, 16. 2016. Iya. Ya kalau sebelum PP 2021 memang ada juga yang diterbitkan dari apa DLH Pak. Memang skemanya seperti itu. Ada juga yang dikeluarkan oleh apa namanya bupati dan lain-lain. Tapi ada namanya Pak, itu apakah dia rekom, apakah dia izin. Nah, itu beda Pak. Rekom itu masih dinyatakan sebagai secara KLPL sudah dibahas KLPL-nya sudah oke gitu ya. Tapi izinnya itu Namanya akan lain-lain Pak ya. Gitu. Itu Pak ya. Nah, izin lingkungannya itu yang belum. Jadi kalau sudah ada seperti itu, kalau saya sih updating PKPLH sih Pak. Gitu, nanti update aja, nanti keluarkan PKPLH. Karena dianggap ya rekom. Tapi di tahun-tahun dulu itu Pak, memang cukup sampai rekom juga ada sih beberapa dokumen lingkungan memang mereka sampai di rekom saja. Gitu. Tapi 2016 itu harusnya kena PP tahun itu, seingat saya masih kena PP 27 2012 ya. Harusnya ada izin lingkungan karena PP 27 2012 namanya jelas izin lingkungan. Jadi harus ada izin lingkungan Iya, harusnya. benar Pak. Karena dokumen yang saya tahu saya sih dulu yang tahun 2008 pun sudah ada
izin Ah, minta kan gitu. sering diaudit kan Pak ya, Betul kelayakan betul. lingkungan gitu. Sekarang kan sudah perhutanan lingkungan. Terus Gitu. ini Pak mau nanya Pak, yang di AMDAL itu ada semacam stempel registrasi komisi AMDAL itu apa itu Pak ya? Oh iya, itu biasa dilegalisir Pak dokumennya Pak. Itu Dari hanya zaman mengetahui saja atau bagaimana Pak? ya mengetahui ya, zaman dulu itu kan karena masih hard file ya Pak ya, itu dokumen-dokumen lama kayaknya ya, tahun-tahun lama ya. Hmm. Nah itu karena apa namanya, biasanya untuk arsip sih Pak, dan memastikan kalau dokumen itu memang sudah betul-betul dicek keaslian, tapi versi dulu lah ya gitu. Oke, baik. Ada legalisir kalau sudah sesuai dokumen itu dianggap sebagai dokumen asli. Terima kasih banyak Pak Faisal. Siap, terima kasih banyak Mas Surbakti. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Eh, Sebelum nanti saya tutup. Di kelas kita kemarin janjian jam berapa ya selesainya ya Bapak Ibu ya? Saya sampai lupa. 9.30. 9.30 udah. Oh, 15 menit lagi. Kenapa ya? Hmm? Oke, saya buka lagi untuk pertanyaannya. Oke, Pak Muhammad Rizkan, izin Pak untuk kontak person yang bisa dihubungi jika mau konsultasi lebih lanjut. Oke, baik Pak, nanti tim saya akan kontak Pak ya. Karena kontak Bapak udah masuk ke data kita, nanti tim akan follow up. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya izin ke toilet. Bapak Ibu kalau ingin bertanya bisa di kolom chat, bisa nanti bertanya langsung di akhir sesi jam 21.30 nanti akan saya kirimkan. Kita nanti saya akan terbitkan sertifikat ya, pelatihan seminar pengantar dasar-dasar AMDAL. Kebetulan saya punya institut sendiri, baru mulai, dan mungkin hadiah juga buat Bapak Ibu yang sudah standby ya di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, saya izin tinggal bentar, nanti saya balik lagi. Eh, Sebelum nanti kita tutup pukul 21.30.
Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang raise hand dari Mas Wijdan. Silakan Mas. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Ya Pak, di sini perkenalkan saya Wisdan dari sebagai mahasiswa di sini. Ini Pak, saya bertanya, kan tadi ada eh, tim penilai dari AMDAL itu sendiri ya Pak. Nah, jika dari AMDAL itu eh, memiliki permasalahan dalam dokumennya sehingga tidak layak untuk dilanjutkan, tetapi dari perusahaannya itu tuh tetap mau dilanjutkan, Pak. Itu tuh dari perusahaan harus apa atau bagaimana ya, Pak? Oke, terima kasih Mas Widan, masih mahasiswa, tapi pertanyaannya luar biasa. Oke, tim penilai AMDAL, tadi kalau dia sudah, apa namanya, dia sudah ada AMDAL, kemudian tidak layak gitu ya. Tapi perusahaan masih mau melanjutkan. Jadi kalau dia tidak layak, biasanya layak tidak layak secara apa dulu? Biasanya tim penilai itu akan menolak dokumen atau studi AMDAL yang tidak layak, yang memang secara mendasar tidak layak gitu ya. Secara mendasar tidak layak itu akan ditolak. Kemudian kalau tetap dilanjutkan, biasanya nanti melihat dulu studi AMDAL yang dilakukan, seberapa dalam studi AMDALnya, seberapa bagus pengelolaan pemantauannya gitu ya. Kemudian bagaimana penanganannya gitu ya. Kalau memang memenuhi, ya bisa dilanjutkan. Yang penting dokumennya direvisi, disesuaikan, dan ada komitmen. Tapi kalau memang sampai kajiannya berantakan, ya saya yakin pasti otomatis akan ditolak juga kalau kajiannya asal-asalan gitu ya. Lebih ke arah situ. Tapi kalaupun ada kajian bagus, tapi secara prinsip ada hal-hal lain pertimbangan penilaian memang ini tidak layak. Tadi ada kasus tadi ya sudah dikaji, tapi ada perspektif penilaian memang tidak layak, ya berarti tidak layak. Seperti itu. Jadi mau dilanjutkan atau tidak nanti tergantung tim penilai dan kalau dokumen AMDAL-nya tergantung kajiannya tadi ya, dan tim penyusun AMDAL tuh harusnya sudah bisa menilai dari awal AMDAL studi ini layak diperjuangkan atau tidak gitu. Apakah berpotensi masalah? Kalau memang berpotensi, kira-kira gimana strateginya, gimana mitigasinya agar bisa bisa layak gitu. Amannya perusahaan perlu spare berapa bulan ya Pak untuk proses pengurusan AMDAL? Nah, ini pertanyaan project ya. Ini kalau AMDAL amannya standarnya kalau di daerah ya itu mungkin bisa 5-6 bulan standarnya. Kalau lebih cepat ya tergantung tindakan-tindakan hal-hal lain ya, strategi-strategi lain yang dilakukan. Tapi kalau di KLH itu pengalaman saya paling cepat banget, yang ekstra-ekstra ya 8-9 10 lah ya, dan paling normal itu lebih dari setahun kalau di KLH yang pernah ini yang dilakukan ya. Karena studinya panjang, antriannya banyak. Tapi semenjak 2025 sih harusnya antriannya sudah mulai berkurang dan banyak pelimpahannya. Jadi kalau ditanya waktunya sangat tergantung di mana AMDAL itu diurus. Kalau di tingkat daerah atau tingkat provinsi cenderung lebih cepat ya, bisa 5-6 bulan, 6 bulan yang paling standar. Tapi kalau di KLH, DLH, saya selalu nawar 12 bulan ya paling aman untuk di KLH itu. Itu aja ngos-ngosan ngejar waktu di KLH. Jadi tergantung lokasinya di mana. Kemudian kesiapan data juga penting ya dari Pemrakarsa. Kadang kalau nyusun AMDAL nggak ada data juga kita bingung nanti. Harus studi ulang atau harus identifikasi ulang. Oke, dari Bapak Ibu ada lagi sebelum kita tutup 21.30? Terima kasih kembali Bu Santi.
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir sampai hari ini, sampai malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa kontak saya. Kemudian bisa DM di LinkedIn, nomor WA juga ada, atau mau ada di email juga. Terima kasih banyak semuanya. Izin saya kirimkan ini ada, kalau memang mau diklaim sertifikat, kami terbitkan sertifikat dari perusahaan saya sendiri, sertifikat webinar lah ya. Jadi kalau ada yang berminat, nanti bisa dipelajari di link yang akan saya kirimkan, dan semoga bisa bermanfaat. Tadi banyak ini ya pertanyaan terkait dengan adendum dan DLH. Kemudian next akan saya buat beberapa bahan terkait dengan adendum dan DLH, dan mungkin akan buka sharing session yang mungkin lebih deep lagi ya. Tentu dengan orang-orang yang punya kasus-kasus sehingga kita bisa banyak studi kasus. Karena kalau bicara dokumen lingkungan, biasanya yang nanya-nanya nih yang punya kasus-kasus, studi kasus di lapangan seperti apa. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Izin Bapak Ibu, kalau saya izin ambil tag gambar boleh nggak ya Bapak Ibu ya? Kita open cam gitu, yang siapa yang bisa gitu untuk dokumentasi saya pribadi. Boleh, Izin. boleh Mas. Mas Faisal, Izin. boleh. Iya Pak Dwi, terima kasih banyak izin. Kalau ini mungkin saya izin ambil dokumentasi. Iya. Wah, Pak Dwi ternyata standby ya Pak ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat Pak. Gimana kabarnya Pak Standby Dwi? atau Sehat Pak? standby? Iya, iya. Iya. Oke Bapak Ibu, apa ada yang bisa open cam lagi? Izin kami ambil dokumentasi Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Saya ambil dokumentasinya. Ya, kita nunggu lagi yang bisa open cam. Oke, bisa jempol semuanya Bapak Ibu. Biar bisa ya. Terima kasih ya, luar biasa. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ambil lagi sekali lagi. Oke, terima kasih semuanya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti akan saya kirimkan link jika mau klaim sertifikat. Ada beberapa form juga yang mungkin bisa Bapak Ibu saran masukkan agar nanti ke depan saya bisa membuka kelas lagi yang mungkin lebih terarah, lebih baik, dan mungkin bisa membantu teman-teman yang lain. Demikian, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak.